Tersebut disampaikan Ketua DPW PKS Sulsel di Celebes Convention Center atau CCC, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar pada Jumat 24 Februari 2023. Dalam gedung berkapasitas maksimal 10.000 itu dipadati masyarakat Sulsel. Mereka bersorak menggema dalam ruangan menyebut Anies Mata Presiden. Saat ini kita telah tersambung dengan rekan Wahyudin Tamrin, reporter Tribun Timur yang akan melaporkan informasi lebih lengkapnya. Silakan laporan Anda, rekan Wahyudin Tamrin. Baiklah rekan Yustina dan Tribuners dimanapun berada, kami melaporkan dari Sulawesi Selatan terkait dengan pencalonan bakal calon presiden dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora. Nah, pada hari Jumat kemarin, Tribuners, Ketua Umum Partai Gelora, Anies Mata, melakukan konsolidasi internal di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Nah, ada beberapa agenda yang dilakukan oleh Anies Mata di Kota Makassar, yaitu diawali dengan menjadi khotib khutbah Jumat di Masjid Al-Markas, kemudian melakukan dialog bersama media dan melakukan konsolidasi internal di Triple C Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Nah, di gedung berkapasitas maksimal 10.000 itu Tribuners, pendukung ataupun massa dari Partai Gelora di Sulawesi Selatan memadati gedung tersebut menyambut kedatangan Anies Mata untuk melakukan konsolidasi internal. Mereka bersorak menyebut Anies Mata sebagai bakal calon presiden 2024. Nah, deklarasi tersebut juga disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gelora Sulawesi Selatan, Syamsari Kita. Dia mengajak seluruh masyarakat ataupun yang ada di Triple C itu untuk mendukung Anies Mata sebagai calon presiden 2024. Menurutnya, bangsa Indonesia membutuhkan perubahan yang berbeda dari sebelumnya. Nah, Anies Mata dianggap mampu membawa perubahan yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Sementara Anies Mata mengatakan ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang super power untuk kedepannya. Demikian yang dapat saya laporkan, Justina dan Tribuners dimanapun berada. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Wahyudin Tamrin, reporter Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal calon Bupati Aceh Jaya pada Pilkada 2024 mendatang. Nama-nama tersebut muncul dalam survei yang dilakukan oleh netizen melalui platform pollingkita.com sejak 13 Februari 2023 lalu. Sejumlah nama yang muncul itu sendiri merupakan para politikus senior di Kabupaten Aceh Jaya seperti Dr. Andes Haji T. Irfan TB yang merupakan mantan Bupati periode lalu. Informasi lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Serambi News, rekan Rizky Bintang. Silakan laporan Anda. Baik, ya, Yusnita dan juga Tribuners, dimanapun Anda berada, bisa kami laporkan bahwasannya meski pelaksanaan pemilihan kepala daerah ataupun pemilu serentak pada tahun 2024 masih memiliki waktu yang panjang ataupun akan dilaksanakan pada tahun depan, namun sejumlah nama ataupun kandidat bakal calon bupati di Kabupaten Aceh Jaya saat ini mencuat ke publik. Mencuatnya sejumlah nama ini sendiri disebabkan oleh beberapa waktu lalu netizen di Kabupaten Aceh Jaya melaksanakan polling melalui platform pollingkita.com, di mana dalam polling yang dilakukan sejak 13 Februari 2023 lalu muncul sejumlah nama tokoh politik di kabupaten itu yang digadang-gadang akan maju dan bertarung pada Pilkada 2024 mendatang. Dari beberapa nama yang muncul pada pollingkita.com itu sendiri, Yusnita dan juga Tribunus, bisa kami laporkan atau sampaikan bahwasannya ada sejumlah nama tokoh politik senior di Kabupaten Aceh Jaya, termasuk mantan Bupati Kabupaten Aceh Jaya periode lalu dan juga dua pejabat legislatif, yaitu Ketua DPRK Kabupaten Aceh Jaya dan juga Wakil Ketua 1 DPRK Kabupaten Aceh Jaya. Namun dalam polling yang dilakukan secara mandiri oleh netizen tersebut juga muncul sejumlah nama
ataupun pendatang baru yang ikut memeriahkan ataupun meramaikan nuansa demokrasi di Kabupaten Aceh Jaya. Pada polling ini sendiri, Yusnita dan juga Tribuners, ada yang menarik, yaitu munculnya salah satu kandidat ataupun figur baru, yaitu Haji Henry Mulyana, yang mana beliau sendiri ataupun Haji Henry Mulyana ini sendiri saat pada pelaksanaan polling mendapatkan vote terbanyak dibandingkan dengan 9 nama yang muncul ke publik. Di mana pada polling ini sendiri Haji Henry Mulyana mendapatkan vote hingga 70,1% dari total keseluruhan vote. Untuk posisi kedua sendiri, Yusnita, dalam polling ini sendiri ditempati oleh Wakil Ketua 1 DPRK Kabupaten Aceh Jaya, yaitu Irwanto, yang mendapatkan vote sebesar 18%, diikuti oleh mantan Bupati Kabupaten Aceh Jaya, diikuti oleh Haji Yusdi dengan perolehan suara 3,9%, dan disusul di posisi keempat oleh mantan Bupati Kabupaten Aceh Jaya, Dr. Andes Haji T. Irfan TB, dengan perolehan 2,4%. Hingga saat ini polling itu sendiri, pantauan terakhir SAMI Indonesia hingga hari ini masih dilangsungkan atau masih berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Begitu informasi yang dapat kami sampaikan, Yusnita. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Rizky Bintang, reporter Surambi News. Selamat bertugas kembali. Jalan Sehat Partai Gerindra di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra digaungkan pemenangan Gerindra untuk Indonesia 2024 pada Sabtu 25 Februari 2023. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno, saat membuka Jalan Sehat yang berpusat di Tugu Religi bekas MTQ Kendari, meneriakkan nama Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024 Gerindra. Kemudian disahuti teriakan presiden oleh simpatisan. Saat ini kita telah terhubung dengan reporter Tribun News Sultra, rekan Amelda Devi Indriani yang telah menghimpun informasi lebih lengkapnya. Silakan laporan Anda, rekan Amelda Devi. Ya baik, terima kasih rekan Yusnita. Perlu kami informasikan bahwa pagi tadi, Sabtu 25 Februari 2023 telah berlangsung Jalan Sehat yang dibuka secara langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, yakni dalam hal ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno di Tugu Persatuan MTQ Religi Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, Jalan Sehat ini diikuti simpatisan kiranya hampir ribuan orang yang turut memeriahkan Jalan Sehat ini. Ya, Sandiaga Uno mengatakan Jalan Sehat ini dilakukan sebagai salah satu rangkaian menjelang kontestasi pemilu 2024, di mana pada kunjungan kali ini Pak Sandi berkunjung di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, selain itu juga, usai menjalankan atau Jalan Sehat mengelilingi kawasan Tugu MTQ, juga dirangkaikan dengan berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif menurutnya terhadap masyarakat sekitar dengan melibatkan para pelaku UMKM di Kota Kendari tentunya. Ya, sebelumnya, Yusnita perlu kami informasikan sekiranya sebanyak 1.000 kader partai dan pengurus Partai Gerindra di Sulawesi Tenggara menyambut kunjungan Sufmi Dasko Ahmad dan juga Pak Sandiaga Salahuddin Uno di salah satu hotel di Kota Kendari, tepatnya Jumat 24 Februari 2023 malam tadi, untuk menghadiri rapat koordinasi daerah atau Rakorda DPD Gerindra Sulawesi Tenggara, di mana agenda Rakorda tersebut juga sebagai rangkaian kegiatan HUT ke-15 Gerindra yang diperingati pada 16 Februari 2023. Ya, pada momen baik Rakerda dan Jalan Sehat itu semuanya menggemakan nama Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024, di mana semuanya termasuk simpatisan juga mendukung
Prabowo sebagai calon presiden 2024 nantinya. Ya, eh, dukungan tersebut juga tentunya disampaikan pada rakorda DPRD semalam yang dilakukan di salah satu hotel di Kota Kendari. Ya, selain itu eh, agenda sejak tadi malam dan jalan santai pagi tadi juga dihadiri oleh Ketua DPD Gerindra Sulawesi Tenggara, yakni Andi Adi Aksar, serta seluruh pengurus dan ketua organisasi sayap Gerindra di Sulawesi Tenggara. Demikian, Yustinta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Amelda Devi Indriani, reporter Tribun News Ultra. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno. Adakan jalan sehat karena kita sudah semakin mendekati kontestasi demokrasi. Kita ingin menyapa masyarakat khususnya di Kendari dengan berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat, mendengar aspirasinya. Banyak UMKM juga di sini yang terlibat karena peluang usaha harus kita ciptakan dan kita harus berjuang untuk ciptakan lapangan kerja, dan juga nanti ada bazar sembako murah dengan hadiah yang akan dibagikan, mudah-mudahan itu membantu ekonomi masyarakat. Untuk di Sultra, Pak Menteri, untuk perekonomian seperti apa? Ya, perekonomian di Sulawesi Tenggara ini baik karena memiliki sumber daya alam, tapi harus kita perjuangkan ekonomi yang berkeadilan sehingga kenaikan harga-harga komoditas sumber daya alam ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Agus Harimurti Yudhoyono AHY dan Ahmad Heriawan atau Aher memiliki kemungkinan kecil dipilih sebagai bakal cawapres pendamping bakal capres Anies Baswedan untuk pilihan presiden 2024. Prediksi tersebut dikatakan analis politik dari Universitas Negeri Jakarta UNJ, Ubedillah Badrun. Ubedillah menilai AHY dan Aher yang berasal dari partai politik menjadi faktor utamanya. Diketahui Demokrat berharap besar agar ketua umum mereka yakni Agus Harimurti Yudhoyono dipilih Anies sebagai cawapres. Sedangkan PKS mengajukan nama Ahmad Heriawan yang telah berpengalaman sebagai kepala daerah untuk menjadi pendamping Anies Baswedan. Demokrat dan PKS telah bergabung dengan Nasional Demokrat dalam koalisi perubahan yang akan mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Ubedillah melihat besar peluang Anies memilih cawapresnya yang berasal dari luar kader PKS atau Demokrat. Ubedillah kemudian memaparkan dua kriteria tepat bagi cawapres yang kelak akan dipilih Anies Baswedan jika bukan berasal dari kader Demokrat dan PKS. Kriteria pertama, ujar Ubedillah, cawapres Anies harus sosok yang bisa melengkapi kekurangan dari Anies Baswedan. Beberapa tokoh dari kalangan militer yang elektabilitasnya cukup tinggi yakni dua mantan Panglima TNI, Andika Perkasa dan Gatot Nurmantio. Namun bila tak memilih pendamping dari militer, Ubedillah menilai Anies Baswedan harus menunjuk calon wakil presiden dari kalangan Nahdliyin yang memiliki basis massa loyal di Indonesia. Beberapa nama tokoh Nahdliyin yang dirasa Ubedillah tepat menjadi pendamping Anies Baswedan diantaranya Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Tak hanya itu, putri Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yakni Yeni Wahid pun dirasa pantas ditunjuk sebagai calon wakil presiden dari kalangan Nahdliyin. Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Syaiqo mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki darah biru. Hal itu mengingat kakeknya Abdurrahman A.R. Baswedan merupakan seorang pahlawan nasional. Hal tersebut Syaiqo sampaikan seusai mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden 2024 di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari kemarin. Anies Rashid Baswedan pun disebut sosok pemimpin yang memiliki karakter nasionalis religius. Syaiqo berharap modal darah biru yang Anies punya bisa bisa berbuah manis nantinya. Dia ingin agar suatu saat nanti Anies Baswedan bisa mewarisi gelar pahlawan nasional dari A.R. Baswedan tersebut. Syaiqo pun menyebutkan alasan selanjutnya kenapa PKS mendeklarasikan Anies Baswedan, yakni karena Anies Baswedan dianggap menjadi sosok pemimpin yang bisa memadukan antara nilai-nilai nasionalisme dengan religiusitas.
Hal tersebut menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh. Terlebih agama menjadi inspirasi bagi nasionalisme, di mana nasionalisme tersebut memuliakan peran-peran agama. Untuk itu, Syaiqo berujar dirinya meyakini Anies Baswedan memiliki peluang besar untuk menang menjadi Presiden 2024. Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaiqo mengumumkan hasil musyawarah syuro PKS 8, di mana mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Anies dihadirkan langsung oleh PKS di lokasi deklarasi di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta UNJ, Ubedillah Badrun, meyakini 3 partai politik parpol koalisi perubahan akan mendapat berkah elektabilitas dari pengusungan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. 3 parpol tersebut yakni Nasional Demokrat, Demokrat, dan PKS telah secara sah mendeklarasikan sebagai pengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2023 menunjukkan elektabilitas Partai Nasional Demokrat meningkat dari 4,3% menjadi 7,3%. Namun kenaikan elektabilitas tersebut tak diikuti oleh PKS dan Demokrat yang juga mengusung Anies Baswedan. PKS elektabilitasnya turun dari 6,3 menjadi 4,8%. Sementara Partai Demokrat elektabilitasnya turun 5,3 poin dari 14% pada Oktober 2022 lalu menjadi 8,7%. Ubedillah melihat masih besar kemungkinan ketiga parpol tersebut terus mengalami peningkatan elektabilitas. Mengingat pemilu 2024 masih setahun lagi dan keseriusan 3 partai di koalisi perubahan untuk memenangkan Anies Baswedan. Hanya saja Ubedillah memprediksi berkah elektabilitas paling besar akan dirasakan Nasional Demokrat sebagai partai pertama yang mendeklarasikan Anies sebagai capres. Ubedillah menjelaskan meski secara matematis dengan dukungan dari Nasional Demokrat, Demokrat, dan PKS sudah bisa mengusung Anies di Pilpres 2024, ia memprediksi koalisi perubahan masih berusaha mencari anggota baru untuk semakin memantapkan porosnya. Hal tersebut terlihat dari masih aktifnya kubu koalisi perubahan terutama Nasional Demokrat dalam bersafari politik. Selain partai kecil yang disebutnya bakal menjadi sasaran manuver koalisi perubahan, Ubedillah menyebut bukan tak mungkin partai-partai besar juga akan berbalik arah dan memberi dukungan kepada Anies Baswedan. Diketahui Golkar dan PPP merupakan 2 partai yang tergabung dalam poros koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bersama juga PAN. Analisa Ubedillah akan peluang Golkar dan PPP bergabung ke koalisi perubahan karena niat KIB untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden mereka terhalang restu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sedangkan untuk PAN, Ubedillah melihat Ketua Umum mereka Zulkifli Hasan lebih condong untuk memberikan dukungannya kepada Erick Thohir. Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI, Haris Pertama menilai Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memiliki potensi yang luar biasa bila maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Haris pun menyebutkan keunggulan dan potensi putra Presiden Joko Widodo tersebut. Dikatakan Haris, Gibran memiliki kemampuan untuk merangkul beragam pihak dan dapat menjalin komunikasi yang efektif. Selain itu, Haris juga berpendapat bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki kemampuan menjalin komunikasi yang efektif. Haris menyatakan Gibran merupakan sosok pemimpin muda yang punya keterampilan dan kreativitas dalam memimpin daerah. Menurut Haris, sosok Gibran merupakan cawapres potensial yang dapat mewakili aspirasi kaum muda. Haris juga menilai sosok Gibran sebagai pemimpin kaum muda memiliki banyak potensi yang sangat layak didukung. Bagi Haris, dengan diusungnya Gibran dapat memperkuat kepemimpinan kaum muda. Haris menegaskan mengusung Gibran sebagai cawapres merupakan bentuk dukungan konkret dalam mewujudkan bonus demografi. Lebih lanjut, menurutnya sosok Gibran menjadi jawaban bagi pendukung Presiden Jokowi yang mendambakan keberlanjutan keberhasilan kepemimpinan tersebut. Sebagai informasi, nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka muncul dalam bursa calon wakil presiden atau cawapres.
Kemunculan nama Gibran tersebut tak lepas dari harapan yang dimunculkan dalam Musyawarah Rakyat Indonesia Musra 17 di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 4 Februari 2023. Nama Gibran bersanding dengan tokoh-tokoh yang digadang-gadang bakal meramaikan pemilihan presiden 2024. Di antaranya Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Muhaimin Iskandar, Ridwan Kamil, Puan Maharani, dan Sandiaga Uno. Kendati demikian, Gibran masih berada di posisi buncit. Hasil tersebut mendapat respon dari Gibran. Menurut Gibran, usianya masih belum memenuhi kriteria yang diatur regulasi. Hal itu bisa menilik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Regulasi tersebut mengatur bila umur minimal seseorang bisa menjadi calon presiden atau capres atau calon wakil presiden cawapres adalah 40 tahun. Bila mengacu pada regulasi, maka Gibran memang belum menuju kriteria tersebut. Per 2022, umur Gibran masih berada di angka 35 tahun dengan tanggal lahir 1 Oktober 1987. Gibran baru akan berusia 40 tahun ketika 2027 mendatang. Artinya ia baru bisa menjadi capres atau cawapres saat kontestasi tahun 2029. Kita ke informasi lain, Tribuners. Angelina Sondakh mengaku masih enggan untuk kembali ke panggung politik. Setelah bebas dari penjara, ia mengaku ingin fokus mengurus keluarga dan menjajal pekerjaan barunya. Putri Indonesia 2001 itu mengungkapkan belum ada partai politik yang cocok dengannya. Ia mengibaratkan partai politik seperti baju, yakni harus sesuai ketika dikenakan. Kini perempuan usia 45 tahun tersebut mengaku tengah belajar untuk berbisnis. Angelina Sondakh berencana bisnis properti bersama temannya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebagai informasi, Angelina Sondakh pernah menjadi anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat periode 2009 hingga 2014. Angelina Sondakh dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 107 PK garing Pitsus garing 200 maksud kami garing 2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dengan denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Ia juga dihukum membayar uang pengganti sebesar 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta US dollar, subsidiar 1 tahun penjara. belum berkeinginan untuk terjun ke dunia politik. Ini yang cocok ya. Kalau ini kan kayak baju kita cocok-cocokan ya gitu. Kalau tawaran karena sama kayak baju aja, aku banyak ada beberapa brand juga yang ngajak gitu kan, emang karena cocoknya sama Ren ya, akhirnya aku jatuh cinta gitu kan dengan bajunya gitu. Nah di politik alhamdulillah juga banyak gitu loh yang ini, cuman ya udahlah kita tuh lagi pengen fokus menjadi emus aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Satsabara Polres Belitung Bribda Yergino Prizal menjadi korban pemukulan saat sedang melaksanakan kegiatan Strong Point pada Kamis 23 Februari 2023 kemarin. Bribda Yergi dipukul oleh seorang lelaki bernama Nopri Stephen alias Emon di Simpang 4 Masjid Fatul Khoir, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Paal 1, Kecamatan Tanjung Pandan. Kejadian ini dipicu lantaran pelaku tak terima karena ditegur oleh korban karena tak memakai helm saat berkendara. Lebih lengkap terkait peristiwa ini akan dilaporkan reporter Pos Belitung rekan Dede Suhendar. Silakan laporan Anda, rekan Dede Suhendar. Ya, baik Justina dan Tribuners, bisa kami sampaikan seorang anggota Polres Belitung yang bertugas di Satsabara yang diketahui bernama Bribka Yergi menjadi korban pemukulan oleh orang tidak dikenal pada hari Kamis 23 Februari pagi lalu. Berdasarkan keterangan dari Kasih Humas Polres Belitung, AKP Anton Sinaga menjelaskan kronologis kejadian berawal saat Bribka Yergi menjalani tugas untuk melakukan strong point di perempatan Masjid Fatul Khoir yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Tanjung Pandan bersama rekannya Bribka Mahrus. Kemudian sekitar pukul 7:10 korban ini melihat pelaku yang diketahui bernama Nopri Stephen alias Emon melintas di perempatan tersebut. Karena karena pelaku maksud kami tidak menggunakan helm, maka
Bribka Yargi ini memberikan teguran kepada pelaku. Namun pelaku justru tidak menerima dengan teguran tersebut. Akhirnya tempat terjadi cekcok di lokasi kejadian. Kemudian pelaku mendekati korban dan sempat mencekik korban. Tidak puas dengan perbuatannya, pelaku langsung mengambil tongkat kayu yang memang dibawanya di atas motor, kemudian sempat memukul korban beberapa kali. Namun korban sempat mengelak dan pukulan hanya mengenai korban sebanyak 1 kali di tangan sebelah kiri. Melihat kejadian tersebut, rekan dari Bribda Yargi yaitu Bribka Mahrus langsung melerai kejadian tersebut dan mereka langsung melapor ke Satreskrim Polres Belitung. Sementara itu, pelaku yang diketahui bernama Nopri alias Emon ini juga menyerahkan diri ke Mapolres Belitung. Atas kejadian tersebut, pelaku saat ini diancam menggunakan pasar berlapis dan sedang diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Belitung. Atas kejadian tersebut, Kasubmas Polres Belitung AKP Anton Sinaga mengimbau kepada masyarakat bahwa seluruh personel Polres Belitung saat ini memang terlibat dalam kegiatan Strong Point mulai dari pagi dan sore hari. Tujuannya untuk menjaga ketertiban arus lalu lintas di saat jam padat. Oleh sebab itu yang menghimbau kepada masyarakat agar tetap tertib dalam berlalu lintas. Jika memang menemukan anggota polisi yang memang melanggar peraturan, masyarakat diimbau untuk segera melapor ke Kasih Propam Polres Belitung. Demikian yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Dedi Suyenda, reporter Pos Belitung. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kasubmas Polres Belitung AKP Anton Sinaga. Pada hari Kamis, sekira pukul 07.10 WIB, anggota Polres Belitung melaksanakan pengaturan di Simpang 4 Masjid Fathul Khoir, SPBU Air Stroke di Jalan Gatot Subroto. Adapun personil yang melakukan pengaturan arus lalin di TKP tersebut, Saudara Bribda Yargi. Pada saat Bribda Yargi melakukan strong point bersama dengan rekannya Bribda Mahrus, tersangka melintasi arus lalin yang dilaksanakan pengaturan oleh Bribda Yargi. Kemudian Bribda Yargi melihat salah satu pengendara sepeda motor yang BN 5. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dedi Satrio 20 tahun menganiaya David 17 tahun secara brutal. Anak mantan pejabat pajak tersebut menganiaya David di Komplek Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 malam. Mario mengawali aksi penganiayaannya dengan menyuruh David push up sebanyak 50 kali. Selanjutnya Mario menyuruh David memeragakan sikap tobat atau berlutut dengan kedua tangan di belakang. Lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Jakarta, rekan Anas Furqon Hakim. Silakan laporan Anda, rekan Anas Furqon. Baik, silakan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, Justina dan juga Tribuners, pada Jumat kemarin Polres Metro Jakarta Selatan kembali menggelar konferensi pers terkait kasus
penganiayaan terhadap putra dari salah satu pengurus pimpinan pusat GP Ansor bernama David yang masih berusia 17 tahun atau anak di bawah umur. Dalam konteks tersebut, Polres Metro Jakarta Selatan mengumumkan satu tersangka baru lagi, yaitu bernama Sen Lukas yang berusia 19 tahun. Sen Lukas merupakan rekan dari Mario dan Satrio yang sebelumnya atau sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus penganiayaan terhadap David. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari Syam Indradi menjelaskan bahwa peristiwa ini diawali pada sekitar Januari 2023 ketika Mario mendapat informasi dari seorang teman perempuannya berinisial APA bahwa pacarnya yaitu yang berinisial AG mendapat perlakuan tidak baik dari David. Setelah itu Mario mencoba mengonfirmasi hal itu kepada AG dan AG pun membenarkan telah mendapat perlakuan tidak baik. Setelah itu keduanya bersama dengan Sen pada Senin 20 Februari 23 yang lalu menghampiri atau menemui David di tempat kejadian perkara di Komplek Grand Permata Ul Jami Pesanggerahan Jakarta Selatan. Saat itu AG berdalih hanya ingin mengembalikan kartu pelajar milik David. Namun peristiwa itu berujung dengan penganiayaan berat yang diterima oleh David. Penganiayaan diawali dengan David yang disuruh melakukan push up sebanyak 20 kali. Namun saat itu David mengaku tidak sanggup dan hanya sanggup melakukan sebanyak 20 kali. Tak hanya itu, David juga diminta untuk mencontohkan atau memeragakan saat itu David juga tidak bisa melakukan apa yang diminta oleh Mario hingga terjadilah penganiayaan secara brutal oleh Mario. Peristiwa itu juga direkam oleh Sen Lukas, teman Mario yang saat itu berada di tempat kejadian perkara. Hingga saat ini Polres Metro Jakarta Selatan mengaku belum menemukan pidana yang melekat pada ini. Sebenarnya David terutama dari LBH Ansor mendesak polisi untuk AG karena dianggap sebagai pemicu penganiayaan terhadap David. Begitu Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furqon Hakim, reporter Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari. Di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil milik tersangka MDS mendekati atau menuju ke arah korban. Saat itu korban berada di rumah temannya di daerah Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Setelah sampai di sana, tersangka S bertanya kepada tersangka MDS, "Den, ntar gua ngapain?" Kemudian tersangka MDS menjawab, "Ntar lu videoin aja." Kemudian tersangka S bertanya, "Ya sudah, mana HP lo?" Kemudian tersangka MDS menjawab, "Nih HP gua." Kemudian sesampainya di
rumah temannya. Sesosok pria ditemukan meninggal dunia di depan Terminal Garuda Banda Aceh pada Jumat 24 Februari 2023 kemarin. Diketahui pria tersebut bernama Darmansyah, 53 tahun, warga Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar, ditemukan dalam mobil pick-up miliknya. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irawan melalui Kasat Reskrim Kompol Fadila Aditya Pratama membenarkan temuan mayat tersebut. Informasi lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan rekan Indra Wijaya, reporter Serambi News. Silakan laporan Anda, rekan Indra Wijaya. Baik, rekan Yustina dapat kami sampaikan, Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan penemuan terhadap sosok mayat berjenis kelamin pria atas nama Darmansyah yang merupakan warga Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar pada Jumat seusai Jumat kemarin. Penemuan mayat itu berawal dari adanya laporan saksi Wahyudi yang mengecek situasi Darmansyah yang terletak di salah satu mobil pickup di area komplek Terminal Kedah tersebut. Nah, berdasarkan keterangan dari saksi bahwa korban ini sebelumnya sekitar pukul 10 pagi terlihat berjalan linglung dan masuk ke dalam mobil pickup tersebut untuk beristirahat. Namun setelah usai Jumat ia dilakukan pengecekan kembali, ia melihat korban dalam kondisi tertidur dan mencoba untuk membangunkan. Namun saat dibangunkan korban tidak ada respons sedikit pun dari korban, sehingga ketika dicek lebih detail diketahui bahwa korban ini sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Nah, berdasarkan keterangan yang kami terima dari Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Fadila mengatakan bahwa dalam penemuan mayat tersebut tidak ditemukan adanya tindak kekerasan di sekujur tubuh korban, melainkan penemuan mayat itu murni akibat meninggal secara wajar. Nah, selain itu juga berdasarkan keterangan dari pihak keluarga bahwa Darmansyah ini mengalami riwayat penyakit ginjal beberapa bulan yang lalu, sehingga diduga korban ini meninggal mengeluh akibat sakit ginjal tersebut. Nah, saat ini Darmansyah yang juga berprofesi sebagai penjual nira itu sudah dikembalikan oleh kepada pihak keluarga, lantaran dari pihak keluarga menolak untuk dilakukan visum et repertum. Jenazah korban sendiri saat ini sudah disemayamkan oleh pihak keluarga pada Jumat sore kemarin. Demikian rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Indra Wijaya, reporter Serambi News. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Warga Kecamatan Kabola geger dengan penemuan mayat seorang pria di Pantai Wisata Baimol, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor pada Jumat 24 Februari 2023. Sesosok jenazah laki-laki yang tengah terapung ditemukan seorang nelayan bernama Gerson Yenmabi sekira pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Nelayan tersebut sedang memancing ikan di perairan Pantai Wisata Baimol. Melihat kejadian tersebut, Gerson Yenmabi langsung menghubungi hotline telepon Kapolres Alor untuk mengonfirmasi penemuan jenazah tersebut. Informasi lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan rekan kami El Senago, reporter Pos Kupang. Silakan laporan Anda, rekan El Senago. Tribuners, dapat saya informasikan bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, masyarakat Kecamatan Kabola sempat digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria yang mengapung di Pantai Wisata Baimol, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor. Mayat tersebut ditemukan pada pukul 6 pagi oleh salah seorang nelayan yang langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Alor. Kapolres Alor AKBP Arisatmoko usai menerima laporan tersebut langsung menurunkan timnya untuk melakukan evakuasi terhadap jenazah. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Kalabahi untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil identifikasi diketahui bahwa jenazah tersebut adalah Fernandes Van Malay berusia 20 tahun yang beralamat di Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara. Adapun pengakuan dari ibu kandung almarhum bahwa almarhum merupakan orang dengan gangguan jiwa yang selama ini dikurung di rumahnya. Namun pada satu hari sebelum jenazahnya ditemukan,
almarhum sempat menghilang dari rumah dan keluarga telah melakukan upaya pencarian namun tidak menemui titik terang. Ibu kandung korban juga mengatakan pihaknya telah mengikhlaskan kepergian putranya dan juga menolak upaya proses hukum lebih lanjut. Adapun pada jenazah korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Justina kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Elsedako, reporter Pos Kupang. Selamat bertugas kembali. Mobil Xenia berwarna abu-abu tersambar kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan Purwosari Raya, Kelurahan Tambakrejo, Kayamsari, Semarang. Kecelakaan maut tersebut terjadi pada Kamis 23 Februari 2023 sekira pukul 12:40 waktu Indonesia Barat. Kondisi mobil dengan nomor polisi H8829DK rusak parah bahkan nyaris tak berbentuk. Informasi yang dihimpun di lapangan terdapat 2 orang di dalam mobil tersebut dan kedua korban meninggal di tempat dengan luka di sekujur tubuh. Informasi lebih lengkap akan dilaporkan rekan Agus Salim Irsyadullah, reporter Tribun Jateng. Silakan laporan Anda rekan Agus Salim. Baik, terima kasih Justina, selamat siang dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Izin melaporkan dari Semarang, dari wartawan Tribun Jateng, melaporkan bahwa pada Kamis 23 Februari kemarin, tepatnya pukul 12.40, terjadi sebuah kecelakaan antara mobil Xenia dengan kereta api di Jalan Purwosari, Kelurahan Tambakrejo, Kayamsari, Semarang. Adapun korban merupakan pasangan suami istri asal Salatiga, di mana mereka tengah berada di Semarang. Mereka baru saja mengantar saudaranya yang ada di Semarang, namun hasilnya ketika memasuki perlintasan kereta api sebidang tanpa palang pintu di Kelurahan Kayamsari, mereka tertabrak oleh kereta. Saksi bernama Sugimin mengatakan bahwa dia sempat melihat mobil berada di tengah rel kereta api ketika kereta api tersebut melintas. Menurut Sugimin bahwa mobil tersebut mengalami mati dan kemudian tak berselang lama ketika itu kereta yang datang dari arah timur menuju ke barat langsung seketika menerjang mobil yang digendari oleh Alif tersebut. Nah, kedua korban langsung meninggal di tempat dengan luka di beberapa di tubuhnya. Kemudian korban juga merupakan warga asli Salatiga. Kapolsek Kayamsari Kompol Hengki Prasetyo mengatakan bahwa korban langsung meninggal di tempat dengan luka-luka yang ada di tubuh. Demikian yang dapat dilaporkan dari Semarang. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Agus Salim Irsyadullah, reporter Tribun Jateng. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kapolsek Kayamsari Kompol Hengki Prasetyo. Hari ini, hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, pukul 12.40 telah terjadi laka antara kereta api dan roda 4. Dikendari oleh 2 orang, suami istri, namanya Pak Alif dan Bu Surati. Beliaunya rumahnya asli Salatiga. Ya. Kemudian beliaunya di sini hanya mengantar keluarganya ke Tambakrejo. Pulangnya persis jam 12.40 tertabrak kereta api di perlintasan Tambakrejo. Ini tanpa palang pintu atau tanpa palang pintu? Ketika mobil lewat itu posisi kereta sudah dekat atau gimana Anda? Informasi saksi sih itu dari kereta dari jurusan timur Surabaya mau ke Jakarta. Kemudian mobil dari utara mau ke selatan. Nah, sudah dibel sama kereta, mobil mogok di tengah jalan. Akhirnya tetap. Jadi berhenti di tengah rel ini ya, jadi ya. Ya, kondisi korban saat meninggal dunia ya, jadi. Ini dievakuasi mana aja? Bawa ke rumah sakit Karyadi ya. Masih ada di dalam. Ya, satu yang di luar kayaknya. Terpental. Satu di luar yang laki karena mati itu, satunya keluar. Yang terpentalnya ke sungai atau hanya di bawah rel ya? Berarti posisi pas dari itu 2 orang masih di dalam ya? Satu di luar, satu di dalam. Yang di luar itu yang laki. ada masalah mengevakuasi. Ya
memang kendalanya banyak karena itu. Polres Sumbawa Barat merilis jumlah korban kecelakaan antara bus Surabaya Indah dengan Travel Pancasari di kilometer 100 setelah penyeberangan Poto Tano Sumbawa Barat. Adapun nama-nama korban meninggal dunia dari mobil travel, yakni berinisial KS, PS, ASSW, KS, dan A yang merupakan sopir travel. Sementara penumpang dengan luka berat berinisial I, KGS, PSO, IKSU, dan KBA. Korban luka ringan berinisial MS, KMAP, dan GL. Informasi lebih lengkap terkait peristiwa ini akan dilaporkan rekan kami Lalu Helmi, reporter Tribun Lombok. Silakan laporan Anda, rekan Lalu Helmi. Baik, terima kasih rekan Justina. Benar sekali bahwa kecelakaan maut terjadi tak jauh dari Pelabuhan Poto Tano di Desa Kokarlin, Sumbawa Barat, sekira pukul 20.40 waktu Indonesia Tengah tadi malam. Sebuah mobil bus Surabaya Indah dengan nomor polisi EA7282SB menabrak minibus travel EA7595A saat melintas dari arah Sumbawa menuju Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat. Peristiwa tersebut mengakibatkan sejumlah korban mengalami luka yang cukup parah hingga sejumlah penumpang juga meregang nyawa. Kejadian tersebut dibenarkan oleh Kasat Lantas Polres Sumbawa Barat, yakni AKP Made Sugiarta. Sejak semalam pihaknya telah melakukan penyelamatan terhadap korban sehingga dan termasuk juga mengamankan beberapa barang bukti yang ada di lokasi. Berdasarkan informasi yang kami himpun, peristiwa kecelakaan diungkap pertama kali oleh akun Facebook bernama Arif Rahman. Dari berbagai sumber, minibus dengan plat EA 7595A yang melintas dari arah Sumbawa menuju Poto Tano tabrakan dengan mobil bus dengan nomor polisi EA 7282SB yang melintas dari arah Poto Tano menuju ke arah Bima. Akibat kecelakaan tersebut, sejumlah penumpang mengalami luka yang cukup serius sehingga para korban dilarikan ke rumah sakit. Sejak tadi malam, aparat kepolisian telah melakukan pendataan. Kabar terbaru yang kami terima sejak Sabtu pagi tadi bahwa Polres Sumbawa Barat telah merilis sebanyak 6 korban jiwa dari tabrakan maut yang terjadi di 100 meter tak jauh dari Pelabuhan Poto Tano tersebut. Penumpang travel mengalami korban meninggal sebanyak 6 orang dan luka berat 4 orang serta luka ringan 4 orang. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Sumbawa Barat, yakni AKBP Heru Muslim. Adapun nama-nama korban yang meninggal dunia dari mobil travel yakni berinisial KS, PS, AS, SW, KS, dan A yang merupakan sopir travel. Sementara penumpang dengan luka berat berinisial KGS, PSO, IKSU, dan KBA. Sampai saat ini, tim aparat kepolisian bersama pemerintah daerah setempat masih melakukan proses evakuasi dan pendataan terhadap penumpang baik dari bus travel maupun minibus. Demikian rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Lalu Helmi, reporter Tribun Lombok. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. 5 orang terbukti melanggar hukum Kadun Jinayat yang akhirnya dieksekusi hukuman cambuk oleh Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tengah. Eksekusi cambuk itu dilakukan di kompleks halaman rumah tahanan atau rutan kelas 2B Takengon pada Kamis 23 Februari 2023 lalu. Di rutan Takengon hadir pihak kejaksaan, Satpol PP, personil kepolisian, serta hakim pengawas. Informasi lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Gayo, rekan Romadani. Silakan laporan Anda, rekan Romadani. Baik, terima kasih rekan Justina. Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa pihak Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tengah bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Takengon melakukan hukum jinayat, yaitu melakukan cambuk kepada pelanggar kanun. Itu memang kanun tersebut khusus ada di Aceh, namanya kanun jinayat, yang memang 5
pelanggar kanun tersebut masing-masing mendapat cambukan yang berbeda sesuai dengan masa vonis yang sudah mereka lakukan. Yang pertama itu ada 2 pelanggar zina dan dua pelanggar yang melakukan zina, dan kemudian ada 2 yang melakukan perjudian. Kemudian juga ada 1 tentang khamar atau minuman keras. Namun dari kelima tersebut 1 orang wanita yang melakukan pelanggaran zina tidak dilakukan hukum cambuk karena memang berdasarkan kesehatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Datu Umum Daerah Takengon, yaitu dari Dr. Rusnarwin, bahwa 1 wanita napi tersebut sedang mengalami hamil, yaitu sekitar usianya itu sekitar 13 minggu atau 8 bulan. Akhirnya pihak rumah sakit tidak mengizinkan untuk wanita atas nama berinisial DA untuk melakukan pencambukan karena takut mengganggu kesehatan dari kehamilan tersebut. Dan pihak kejaksaan memberikan keterangan melalui kasih umum Evan, yaitu memberikan bahwa DA akan dihukum nanti setelah melahirkan. Namun kemarin yang kami pantau adalah 4, yaitu masing-masing 2, 1 zina maksud kami, dan 1 lagi melakukan minuman keras, dan 1 lagi judi, dan 2 orang bermain judi dilakukan cambukan. Yang zina itu mendapat 100 kali cambukan, sedangkan yang judi itu terkait dengan Hicks domino atau chip online ini dilakukan hukum cambuk sebanyak 6 kali karena mereka sudah menjalani hukuman itu sekitar 6 bulan lamanya dalam ditahan oleh Kejaksaan Negeri Takengon. Dan kemarin dilakukan pencabukan itu memang di depan umum karena itu memang harus disaksikan oleh orang banyak di rutan kelas 2B Takengon yang di sekitar komplek pekarangannya, dan banyak masyarakat yang menyaksikan dari jalan, dari pagar, karena yang diperbolehkan atau yang diizinkan masuk itu hanya petugas dan algojo dari Satpol PP dan Kejaksaan dan sejumlah awak media. Namun masyarakat hanya menyaksikan dari luar gerbang. Kemarin juga Evan menjelaskan bahwa sejauh ini mereka telah kooperatif melakukan dan masih ada pelanggar-pelanggar lainnya yang dalam hal ini akan dikenakan hukuman cambuk juga yang masih diproses oleh Kejaksaan Negeri Takengon. Keempat kemarin juga yaitu kalau miras di Aceh Tengah dikenakan hukuman cambuk 25 kali, juga sudah dikurangi dengan masa vonis tahanan. Kemudian juga yang judi yang pertama ada di itu sebanyak 6 kali seperti saya sebutkan tadi, sedangkan judi atau memasang togel itu sebanyak 37 kali. Dan 1 hukuman yang diberikan kepada seorang laki-laki itu sebanyak 100 kali, dan dilakukan proses itu sebanyak 4 tahap, yaitu 25 kali, kemudian berhenti, diperiksa kesehatannya oleh pihak dokter, dilanjutkan lagi 25 kali lagi hingga 4 kali, dan sampai nanti 100 kali cambukan itu akan mengenai pelaku zina yang memang itu sesuai dengan aturan yang berlaku yang ada di daerah istimewa Aceh. Demikian rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Romadhani, reporter Tribun Gayo. Selamat bertugas kembali. Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung mendesak tempat pembuangan akhir atau TPA sampah regional segera diwujudkan, di mana kewenangan tersebut ada di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wali Kota Pangkal Pinang Maulan Aklil mengatakan pihaknya bersama beberapa kepala daerah memang telah melakukan audiensi dengan penjabat atau PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung beberapa waktu lalu. Lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan rekan Cepi Marlianto, reporter Bangka Pos. Silakan laporan Anda, rekan. Baik, terima kasih pemirsa Tribuners dan Jusnita, di mana memang seperti yang ketahui saat ini pemerintah Kota Pangkal Pinang memang mendesak terkait adanya realisasi dari tempat pembuangan akhir sampah regional, di mana yang hal ini menjadi kewenangan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seperti yang ketahui memang pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri mendesak pemerintah kota setempat untuk segera dapat mewujudkan TPA regional tersebut. Di mana berdasarkan keterangan dari Wali Kota Pangkal Pinang, Maulan Aklil, mengatakan pihaknya memang beberapa waktu lalu telah
melakukan audiensi dengan penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin dalam rapat koordinasi kepala daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada beberapa waktu lalu, di mana memang pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri mendesak adanya segera direalisasikannya tempat pembuangan sampah regional, yang di mana wacana tersebut sejak beberapa tahun lalu telah diusulkan oleh pemerintah provinsi, namun sampai saat ini juga belum ada realisasi dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana hal ini diajukan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang bukan tanpa alasan. Pertama, Kota Pangkal Pinang sendiri saat ini telah mengalami krisis lahan untuk dijadikan tempat pembuangan sampah, terutama di kawasan TPA Parit 6, di mana hal itu menjadi tempat lokasi pembuangan sampah satu-satunya yang ada di Kota Pangkal Pinang saat ini sudah overload ataupun kelebihan kapasitas karena tidak mampu lagi menampung produksi sampah setiap hari. Nah, di mana memang untuk produksi sampah di Kota Pangkal Pinang sendiri per hari mencapai 120 hingga 150 ton per hari, mulai dari sampah rumah tangga maupun sampah lainnya. Sayang memang kondisi overload tersebut kerap dikeluhkan masyarakat sekitar, terlebih dengan bau yang tidak sedap setiap harinya, di mana memang seperti yang kita ketahui, berdasarkan regulasi yang ada, seharusnya pembangunan TPA sendiri berjarak minimal 10 km dari permukiman warga. Namun untuk di TPA Parit 6 sendiri, lokasinya sendiri cukup dekat dengan pemukiman warga, bahkan jaraknya sendiri cukup dekat, bahkan mencapai 2 km saja. Selain itu juga pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk mengatasi overload sampah yang ada di TPA Parit 6, pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri saat ini hanya melakukan sistem sanitary landfill ataupun metode pengelolaan atau pemusnahan sampah dengan cara membuang ataupun menumpuk sampah di lokasi sekung, kemudian memadatkannya dengan tanah. Kemudian juga ada beberapa alternatif lain seperti halnya melakukan kerjasama dengan beberapa pihak ketiga seperti layaknya PT PLN, di mana dengan mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar jemputan padat ataupun pengganti dari bahan bakar batu bara yang saat ini dijadikan sebagai bahan bakar PLTU di air Anyer. Oleh karena itu, pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri berharap penuh dengan adanya terutama dengan adanya realisasi dari pembuatan tempat akhir sampah regional, khususnya di mana memang pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengusulkan beberapa lokasi, yakni 2 lokasi berada di Kabupaten Bangka dan 1 lokasi berada di Kabupaten Bangka Tengah. Terima kasih, rekan Yusnita, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Cepi Marlianto, reporter Bangka Pos. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Wali Kota Pangkal Pinang, Maulan Akhlil. Pas kami rakor GUP kemarin, saya sudah minta kepada Pak PJ Gubernur bersama-sama dengan didengar oleh para kepala daerah lainnya agar TPA regional ini tolong cepat direalisasikan, karena Pangkal Pinang adalah kota yang tidak mempunyai lagi lahan yang cukup sesuai dengan peraturannya bahwa 10 km dari rumah penduduk itu harus ada TPA yang bisa kita buat. Tapi Pangkal Pinang tidak mempunyai lokasi seperti itu lagi. Yang paling realistis adalah TPA regional. Dan kemarin sepertinya berubah dari Bangka Tengah kemarin jadi di Bangka Induk di Samunggiri rencananya. Mudah-mudahan ini cepat terrealisasi. Pak, terkait perwaku kita terkait pengawasan terhadap yang diterbitkan 2022 lalu, November itu seperti apa pengawasan kita, Pak, untuk yang rumah makan, restoran segala macam itu, Pak? Oh iya, terkait sampah tadi ya. Nah, kita menghimbau sekali lagi kepada rumah makan, rumah resto dan segala macam, buang sampah pada tempatnya lah. Kasihan kan kawan-kawan tadi keluhannya. Seperti pasar pagi itu malam-malam dia diam-diam buang sampah ke situ, padahal kita tahu bayarnya cuma 15.000 kok. Sebanyak 16.990 aparatur sipil negara ASN akan dicanangkan pindah ke Ibu Kota Negara IKN Nusantara, di mana hal tersebut menjadi target terakhir yang sebelumnya direncanakan mulai 5.000, kemudian 6.000, 15.000 dan 60.000 hingga kemudian diputuskan menjadi 16.990 ASN. Dengan jumlah tersebut, sebanyak 11.274 ASN berasal dari 35 kementerian lembaga. Kemudian 5.716 ASN dari TNI dan Polri. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Kaltim, rekan Ari Nindita. Silakan laporan Anda, rekan Ari Nindita. Baik, terima kasih Yustina dan Tribuners dimanapun Anda berada.
sebanyak 16.990 aparatur sipil negara ASN akan dicanangkan pindah ke ibu kota negara IKN Nusantara, di mana hal itu menjadi target terakhir yang sebelumnya direncanakan mulai 5.000, 6.000, 15.000, dan 60.000, hingga kemudian diputuskan menjadi 16.990 ASN. Dengan jumlah tersebut, sebanyak 11.274 ASN berasal dari 35 kementerian lembaga, kemudian 5.716 ASN dari TNI dan Polri. Terkait dengan tempatnya, juga sudah diputuskan sewaktu rapat kabinet beserta kekurangan dan anggarannya juga sudah disiapkan oleh pemerintah. Sehingga tower yang akan menjadi rumah dinas bagi ASN hampir tidak ada isu atau tidak ada masalah. Saat ini, mantan RD Suar Anas telah mematangkan skenario pemindahan ASN ke IKN dengan membuat simulasi-simulasi terkait berbagai ASN mana saja yang akan dipindahkan ke IKN. Tentu, kata mantan RD Suar Anas, hal ini akan menjadi tawaran menarik bagi ASN, terutama yang memang menginginkan tinggal di lingkungan IKN. Karena nanti ini kantornya akan bisa berbagai pakai, kemudian sistemnya juga digitalisasi. Maka sekarang diperintahkan untuk segera membereskan sistem pemerintah berbasis elektronik. Kendati demikian, ini mengintegrasikan sistem layanan dari seluruh kementerian, bahwa Presiden Jokowi meminta para mentor untuk bekerja keras, sedang mengintegrasikan berbagai layanan tentu dengan prioritas yang memang diprioritaskan. Sementara waktu pelaksanaan ASN yang dipindahkan ke ASN di IKN ditargetkan pada 2024 mendatang, mengingat sekarang sedang dalam proses pembangunan infrastruktur. Demikian Justina, terima kasih. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Arin Indita, reporter Tribun Kaltim. Selamat Sebutkan juga dari khusus untuk pelaku pencurian sepeda motor ini, ada 4 komplotan yang berhasil diamankan, yang dari 13 pelaku atau tersangka pelaku pencurian sepeda motor itu. Dari para tersangka itu dan dimintai keterangan bahwa mereka melakukan aksi pencuriannya ini mulai pukul 12 atau 12.30 malam hingga jam 05.00 atau menjelang subuh. Mereka melakukan pencurian sepeda motor ini dengan mengincar motor yang terparkir baik di dalam rumah dengan cara membobol menggunakan kunci laser T, maupun ada juga salah satu modus dalam aksi pencurian sepeda motor. Salah satu komplotan itu ialah dengan berpura-pura menolong korban, dan itu ada 2 tersangka yang berhasil diamankan. Kemudian lalu untuk dari kasus pencurian modus dengan pencurian ini, biasanya pelaku melakukan aksinya pada siang hari, awalnya dengan modus menolong dan memecahkan kaca menggunakan serpihan busi. Lalu juga untuk kasus pencurian pemberatan atau pencurian barang berharga di dalam rumah juga dilakukan pada waktu tengah malam hingga waktu-waktu menjelang subuh, seperti itu. Para tersangka atau 17 tersangka ini dijerat pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kapolres Karawang juga di akhir menyebutkan ada 10 barang bukti yang diamankan atau barang bukti hasil curian sepeda motor yang ada di Mapolres Karawang, agar masyarakat yang merasa kehilangan motornya untuk dapat mengecek datang ke Polres Karawang dengan membawa bukti kepemilikan, yakni STNK maupun PPKB, dan dijamin saat mengambil kendaraannya tersebut gratis atau tanpa biaya. Demikian Justina laporannya dari Karawang, Jawa Barat. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Muhammad Azam, reporter Tribun Bekasi. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono. Untuk masyarakat nanti kami akan mempublish semua nomor rangka, nomor mesin dari barang bukti kendaraan yang sudah berhasil kami amankan. Nanti melalui juga media sosial secara resmi dari Polres Karawang. Jadi kita informasikan. Ada barangkali masyarakat yang merasa memiliki agar membawa kelengkapan kendaraannya untuk surat-surat kepemilikannya
dan nanti kita akan berikan secara gratis tanpa biaya. Untuk masyarakat nanti kami akan mempublish semua nomor rangka, nomor mesin dari barang bukti kendaraan yang Sebanyak 46 rektor dari perguruan tinggi negeri kawasan Timur Indonesia menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan tes mandiri atau PTN 2023 Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia KPTN KTI. Dalam rapat kali ini Universitas Lambung Mangkurat menjadi tuan rumah. Rapat koordinasi KPTN KTI ini digelar di Hotel Fugo Banjarmasin selama 2 hari sejak Jumat 24 Februari 2023 malam hingga Sabtu 25 Februari siang. Ketua Konsorsium KPTN KTI Profesor Andri Paton mengatakan kegiatan ini digelar untuk membahas terkait cara penerimaan seleksi masuk perguruan tinggi dari jalur mandiri. Informasi lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Banjarmasin Pos, rekan Eka Partiwi. Silakan laporan Anda, rekan Eka Pertiwi. Iya, terima kasih Justina. Halo Tribuners dimanapun kalian berada. Jadi dalam agenda rapat koordinasi persiapan pelaksanaan tes mandiri PTN 2023 Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia atau KPTN KTI ini menggelar rapat koordinasi. Rapatnya ini membahas terkait mekanisme tata cara pelaksanaan seleksi mandiri di mana para rektor di universitas yang ada di kawasan Timur Indonesia ini menghendaki agar anak-anak atau warga lokal yang berada di wilayah Indonesia Timur bisa juga diakomodir untuk diterima di perguruan tinggi, mengingat berdasarkan yang sudah-sudah untuk penerimaan perguruan tinggi yang dilakukan secara terbuka, anak-anak di kawasan timur ini tertinggal. Berdasarkan keterangan dari Profesor Ahmad Alim Bahri, yaitu Rektor Universitas Lambung Mangkurat, menyebutkan jika anak-anak di wilayah timur ini memang kurang untuk bersaing dengan wilayah-wilayah lainnya yang ada di Indonesia. Sehingga berdasarkan rapat kali ini, para rektor menghendaki agar mereka yang ada di wilayah Indonesia Timur ini diakomodir atau diterima juga di universitas negeri. Mereka juga menghendaki agar anak-anak ini bisa berprestasi seperti juga anak-anak di wilayah Indonesia lainnya. Tentunya dengan rapat koordinasi ini membahas bagaimana tata cara penerimaan, kemudian apakah nanti seleksinya dilakukan secara bersama, kemudian nanti ada pembahasan kuota, bahkan rencananya untuk kuota sendiri akan membagi antara untuk seleksi mandiri yang menerima dari seluruh wilayah Indonesia dan khusus untuk wilayah Timur Indonesia. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Eka Pertiwi, reporter Banjarmasin Pos. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. 2 orang tersangka pencurian kendaraan motor curanmor diringkus tim Resmo Polda Sulawesi Utara. Peristiwa curanmor tersebut terjadi di Desa Lopana 1 pada hari Selasa 14 Februari 2023, sekira pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Kedua tersangka diketahui bernama Peter Paduli, 37 tahun, warga Amurang, Lopana, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Octavianus Pangalia, 31 tahun, warga Politeknik Kairagi 2 Lingkungan 7, Kota Manado. Kabitumas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abbas menjelaskan, awalnya tim Resmob meringkus tersangka Octavianus pada Jumat 24 Februari sekira pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah di Jalan Politeknik Kecamatan Kairagi, Manado. Dari hasil interogasi ternyata ia tak sendiri. Ia dibantu oleh tersangka Peter melakukan curanmor. Berdasarkan pengakuan tim Resmob langsung bergerak dan mengamankan Peter di Amurang. Menurutnya peristiwa pencurian tersebut terjadi di rumah korban bernama Jembri Sake, 46 tahun. Mengetahui sepeda motornya sudah hilang, pagi harinya korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Amurang.
Presiden Joko Widodo mengharapkan semua tanah masyarakat di Indonesia terdata atau memiliki sertifikat administrasi pada tahun 2024. Namun harapan Presiden Jokowi ini sepertinya akan sulit terrealisasi 100%, utamanya di Kabupaten Tanah Toraja. Di Tanah Toraja masih banyak lahan yang diklaim sebagai tanah tongkonan. Tanah tongkonan akan sulit dibuatkan sertifikat karena status kepemilikannya yang menyangkut rumpun keluarga atau beberapa kepala keluarga. Tanah tongkonan adalah hak bersama yang dikuasai oleh masyarakat adat Tanah Toraja, di mana semua warga tongkonan memiliki atau mempunyai hak yang sama terhadap tanah itu berdasarkan satu pertalian keturunan. Tak terbaginya kepemilikan tanah tongkonan karena merupakan simbol persatuan keluarga. Sementara dalam sertifikat kepemilikan hanya boleh tercantum satu nama yang ditunjuk sebagai pemilik atas tanah tersebut. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertahanan Tanah Toraja Armansyah Tandipai mengakui hal tersebut saat ditemui di kantor pertanahan di Kelurahan Panta, Kecamatan Makale. Menurutnya Toraja daerah yang unik karena adanya tanah tongkonan. Namun hal tersebut juga menurutnya menjadi lambatnya kepemilikan sertifikat tanah atas warga Toraja secara keseluruhan. Arman mengatakan pihaknya selalu menanyakan hal tersebut kepada Bupati Tanah Toraja terkait untuk kejelasan status tanah tongkonan. Menurutnya, baik Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang, rapat dengan Forkopimda, ia mempertanyakan hal tersebut namun hingga kini tak juga mendapat kejelasan dari Bupati. Padahal dalam pendaftaran sertifikat tanah di lapangan, ia kerap menemui masyarakat yang berselisih paham lantaran mengklaim hak kepemilikan tanah tongkonan. Dari kami kantor pertanahan Kabupaten Tanah Toraja, kami telah berkomunikasi dengan Bapak Bupati terkait hal tersebut dan harapan dari kami mudah-mudahan segera terbit peraturan ini. Kami tahu pasti untuk menerbitkan peraturan tentang tanah tongkonan itu cukup rumit dan harus dibicarakan dengan Forkompinda dan pihak-pihak yang terkait seperti DPRD dan sebagainya, dan kami pun masih menunggu sampai saat ini. Sejak kapan Pak dikoordinasi sama Pak Bupati dan bagaimana respon Bapak? Setiap kali kami ada pertemuan dengan Bapak Bupati, kami mempertanyakan hal tersebut. Kami pertanyakan hal tersebut dan Bapak Bupati merespon dengan sangat baik. Sangat baik terkait hal tersebut karena Bapak Bupati sendiri menyadari bahwa sangat penting perda tentang tanah tongkonan ini. Makanya sampai saat ini beliau masih menyusun dan membicarakan ini kepada pihak-pihak terkait. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Mata Lokal Memilih hari ini. Perbarui terus informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Pantai Bakaro yang terletak di Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak. Halo, selamat siang Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan Mata Lokal Memilih 354 hari menuju Pemilu 2024. Seperti biasa akan kami sajikan informasi teraktual setahun menjelang pemilu. Bersama saya Justina Kartika, inilah Mata Lokal Memilih selengkapnya. Kita masuk berita pertama Tribuners. Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Gelora Sulawesi Selatan Sulsel bersama ribuan warga mendeklarasikan Anies Mata sebagai calon presiden 2024. Deklarasi tersebut disampaikan Ketua DPW PKS Sulsel di Celebes Convention Center atau CCC,
Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar pada Jumat 24 Februari 2023. Dalam gedung berkapasitas maksimal 10.000 itu dipadati masyarakat Sulsel. Mereka bersorak menggema dalam ruangan menyebut Anies mata Presiden. Saat ini kita telah tersambung dengan rekan Wahyudin Tamrin, reporter Tribun Timur yang akan melaporkan informasi lebih lengkapnya. Silakan laporan Anda, rekan Wahyudin Tamrin. Baiklah rekan Justina dan Tribuners dimanapun berada, kami melaporkan dari Sulawesi Selatan terkait dengan pencalonan bakal calon presiden dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora. Nah, pada hari Jumat kemarin, Tribuners, Ketua Umum Partai Gelora, Anies Mata, melakukan konsolidasi internal di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Nah, ada beberapa agenda yang dilakukan oleh Anies Mata di Kota Makassar, yaitu diawali dengan menjadi khotib khutbah Jumat di Masjid Al-Markas, kemudian melakukan dialog bersama media dan melakukan konsolidasi internal di Triple C Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Nah, di gedung berkapasitas maksimal 10.000 itu Tribuners, pendukung ataupun massa dari Partai Gelora di Sulawesi Selatan memadati gedung tersebut menyambut kedatangan Anies Mata untuk melakukan konsolidasi internal. Mereka bersorak menyebut Anies Mata sebagai bakal calon presiden 2024. Nah, deklarasi tersebut juga disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gelora Sulawesi Selatan, Syamsari Kita. Dia mengajak seluruh masyarakat ataupun yang ada di Triple C itu untuk mendukung Anies Mata sebagai calon presiden 2024. Menurutnya, bangsa Indonesia membutuhkan perubahan yang berbeda dari sebelumnya. Nah, Anies Mata dianggap mampu membawa perubahan yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Sementara Anies Mata mengatakan ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang super power untuk ke depannya. Demikian yang dapat saya laporkan, Justina dan Tribuners dimanapun berada. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Wahyudin Tamrin, reporter Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal calon Bupati Aceh Jaya pada Pilkada 2024 mendatang. Nama-nama tersebut muncul dalam survei yang dilakukan oleh netizen melalui platform pollingkita.com sejak 13 Februari 2023 lalu. Sejumlah nama yang muncul itu sendiri merupakan para politikus senior di Kabupaten Aceh Jaya, seperti Dr. Andes Haji T. Irfan TB, yang merupakan mantan Bupati periode lalu. Informasi lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Surambi News, rekan Rizky Bintang. Silakan laporan Anda. Baik, Yusnita dan juga Tribuners, dimanapun Anda berada, bisa kami laporkan bahwasannya meski pelaksanaan pemilihan kepala daerah ataupun pemilu serentak pada tahun 2024 masih memiliki waktu yang panjang ataupun akan dilaksanakan pada tahun depan, namun sejumlah nama ataupun kandidat bakal calon bupati di Kabupaten Aceh Jaya saat ini mencuat ke publik. Mencuatnya sejumlah nama ini sendiri disebabkan oleh beberapa waktu lalu netizen di Kabupaten Aceh Jaya melaksanakan polling melalui platform pollingkita.com, di mana dalam polling yang dilakukan sejak 13 Februari 2023 lalu muncul sejumlah nama tokoh politik di kabupaten itu yang digadang-gadang akan maju dan bertarung pada Pilkada 2024 mendatang. Dari beberapa nama yang muncul pada pollingkita.com itu sendiri, Yusnita dan juga Tribunus, bisa kami laporkan atau sampaikan bahwasannya ada sejumlah nama tokoh politik senior di Kabupaten Aceh Jaya, termasuk mantan Bupati Kabupaten Aceh Jaya periode lalu dan juga dua pejabat legislatif, yaitu Ketua DPRK Kabupaten Aceh Jaya dan juga Wakil Ketua 1 DPRK Kabupaten Aceh Jaya. Namun dalam polling yang dilakukan secara mandiri oleh netizen tersebut juga muncul sejumlah nama ataupun pendatang salah satu kandidat ataupun figur baru
yaitu Haji Henry Mulyana, yang mana beliau sendiri ataupun Haji Henry Mulyana ini sendiri saat pada pelaksanaan polling mendapatkan vote terbanyak dibandingkan dengan 9 nama yang muncul ke publik. Di mana pada polling ini sendiri Haji Henry Mulyana mendapatkan vote hingga 70,1% dari total keseluruhan vote. Untuk posisi kedua sendiri, Yusnita, dalam polling ini sendiri ditempati oleh Wakil Ketua 1 DPRK Kabupaten Aceh Jaya, yaitu Irwanto, yang mendapatkan vote sebesar 18%, diikuti oleh mantan Bupati Kabupaten Aceh Jaya, diikuti oleh Haji Yusdi dengan perolehan suara 3,9%, dan disusul di posisi keempat oleh mantan Bupati Kabupaten Aceh Jaya, Dr. Andes Haji T. Irfan TB dengan perolehan 2,4%. Hingga saat ini polling itu sendiri, pantauan terakhir SAMI Indonesia hingga hari ini masih dilangsungkan atau masih berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Begitu informasi yang dapat kami sampaikan, Yusnita. Baik, terima kasih. Pemenangan Gerindra untuk Indonesia 2024 pada Sabtu 25 Februari 2023. Wakil Ketua Dewan Pembina TKI Kendari meneriakkan nama Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024 Gerindra. Kemudian disahuti teriakan Presiden oleh simpatisan. Saat ini kita telah terhubung dengan reporter Tribun News Ultra, rekan Amelda Devi Indriani yang telah menghimpun informasi lebih lengkapnya. Silakan laporan Anda, rekan Amelda Devi. Ya baik, terima kasih rekan Yusnita. Perlu kami informasikan bahwa pagi tadi, Sabtu 25 Februari 2023 telah berlangsung Jalan Sehat yang dibuka secara langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, yakni dalam hal ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno di Tugu Persatuan ex-MTQ Religi Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, Jalan Sehat ini diikuti simpatisan kiranya hampir ribuan orang yang turut memeriahkan Jalan Sehat ini. Ya, Sandiaga Uno mengatakan Jalan Sehat ini dilakukan sebagai salah satu rangkaian menjelang kontestasi pemilu 2024, di mana pada kunjungan kali ini Pak Sandi berkunjung di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, selain itu juga usai menjalankan atau Jalan Sehat mengelilingi kawasan Tugu MTQ, juga dirangkaikan dengan berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif menurutnya terhadap masyarakat sekitar dengan melibatkan para pelaku UMKM di Kota Kendari tentunya. Ya, sebelumnya Yusnita perlu kami informasikan sekiranya sebanyak 1.000 kader partai dan pengurus Partai Gerindra di Sulawesi Tenggara menyambut kunjungan Sufmi Dasko Ahmad dan juga Pak Sandiaga Salahuddin Uno di salah satu hotel di Kota Kendari, tepatnya Jumat 24 Februari 2023 malam tadi, untuk menghadiri rapat koordinasi daerah atau Rakorda DPD Gerindra Sulawesi Tenggara, di mana agenda Rakorda tersebut juga sebagai rangkaian kegiatan HUT ke-15 Gerindra yang diperingati pada 16 Februari 2023. Ya, pada momen baik Rakerda dan Jalan Sehat itu semuanya menggemakan nama Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024, di mana semuanya termasuk simpatisan juga mendukung Prabowo sebagai calon Presiden 2024 nantinya. Ya, dukungan tersebut juga tentunya disampaikan pada Rakorda DPRD semalam yang dilakukan di salah satu hotel di Kota Kendari. Ya, selain itu agenda sejak tadi malam dan jalan santai pagi tadi juga dihadiri oleh Ketua DPD Gerindra Sulawesi Tenggara, yakni Andi Adi Aksar, serta seluruh pengurus dan ketua organisasi sayap Gerindra di Sulawesi Tenggara. Demikian, Yusnita.
Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Amelda Devindriani, reporter Tribun News Ultra. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno. Adakan jalan sehat karena kita sudah semakin mendekati kontestasi demokrasi. Kita ingin menyapa masyarakat khususnya di Kendari dengan berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat, mendengar aspirasinya. Banyak UMKM juga di sini yang terlibat karena peluang usaha harus kita ciptakan dan kita harus berjuang untuk ciptakan lapangan kerja, dan juga nanti ada bazar sembako murah dengan hadiah yang akan dibagikan, mudah-mudahan itu membantu ekonomi masyarakat. Untuk di Sultra, Pak Menteri, untuk perekonomian seperti apa? Ya, perekonomian di Sulawesi Tenggara ini baik karena memiliki sumber daya alam, tapi harus kita perjuangkan ekonomi yang berkeadilan sehingga kenaikan harga-harga komoditas sumber daya alam ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Agus Harimurti Yudhoyono AHY dan Ahmad Heriawan atau Aher memiliki kemungkinan kecil dipilih sebagai bakal cawapres pendamping bakal capres Anies Baswedan untuk pilihan presiden 2024. Prediksi tersebut dikatakan analis politik dari Universitas Negeri Jakarta UNJ, Ubedillah Badrun. Ubedillah menilai AHY dan Aher yang berasal dari partai politik menjadi faktor utamanya. Diketahui Demokrat berharap besar agar ketua umum mereka yakni Agus Harimurti Yudhoyono dipilih Anies sebagai cawapres. Sedangkan PKS mengajukan nama Ahmad Heriawan yang telah berpengalaman sebagai kepala daerah untuk menjadi pendamping Anies Baswedan. Demokrat dan PKS telah bergabung dengan Nasional Demokrat dalam koalisi perubahan yang akan mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Ubedillah melihat besar peluang Anies memilih cawapresnya yang berasal dari luar kader PKS atau Demokrat. Ubedillah kemudian memaparkan dua kriteria tepat bagi cawapres yang kelak akan dipilih Anies Baswedan jika bukan berasal dari kader Demokrat dan PKS. Kriteria pertama, ujar Ubedillah, cawapres Anies harus sosok yang bisa melengkapi kekurangan dari Anies Baswedan. Beberapa tokoh dari kalangan militer yang elektabilitasnya cukup tinggi yakni dua mantan Panglima TNI, Andika Perkasa dan Gatot Nurmantio. Namun bila tak memilih pendamping dari militer, Ubedillah menilai Anies Baswedan harus menunjuk calon wakil presiden dari kalangan Nahdliyin yang memiliki basis massa loyal di Indonesia. Beberapa nama tokoh Nahdliyin yang dirasa Ubedillah tepat menjadi pendamping Anies Baswedan diantaranya Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Tak hanya itu, Putri Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yakni Yeni Wahid pun dirasa pantas ditunjuk sebagai calon wakil presiden dari kalangan Nahdliyin. Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Syaiqo mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki darah biru. Hal itu mengingat kakeknya Abdurrahman A.R. Baswedan merupakan seorang pahlawan nasional. Hal tersebut Syaiqo sampaikan seusai mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden 2024 di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari kemarin. Anies Rashid Baswedan pun disebut sosok pemimpin yang memiliki karakter nasionalis religius. Syaiqo berharap modal darah biru yang Anies punya bisa bisa berbuah manis nantinya. Dia ingin agar suatu saat nanti Anies Baswedan bisa mewarisi gelar pahlawan nasional dari A.R. Baswedan tersebut. Syaiqo pun menyebutkan alasan selanjutnya kenapa PKS mendeklarasikan Anies Baswedan, yakni karena Anies Baswedan dianggap menjadi sosok pemimpin yang bisa memadukan antara nilai-nilai nasionalisme dengan religiusitas. Hal tersebut menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh. Terlebih agama menjadi inspirasi bagi nasionalisme, di mana nasionalisme tersebut memuliakan peran-peran agama. Untuk itu, Syaiqo berujar dirinya meyakini Anies Baswedan memiliki peluang besar untuk menang menjadi presiden 2024. Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaiqo mengumumkan hasil musyawarah syuro PKS 8, di mana mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Anies dihadirkan langsung oleh PKS
di lokasi deklarasi di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta UNJ, Ubaidillah Badrun, meyakini 3 partai politik parpol Koalisi Perubahan akan mendapat berkah elektabilitas dari pengusungan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. 3 parpol tersebut yakni Nasional Demokrat, Demokrat, dan PKS telah secara sah mendeklarasikan sebagai pengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2023 menunjukkan elektabilitas Partai Nasional Demokrat meningkat dari 4,3% menjadi 7,3%. Namun kenaikan elektabilitas tersebut tak diikuti oleh PKS dan Demokrat yang juga mengusung Anies Baswedan. PKS elektabilitasnya turun dari 6,3 menjadi 4,8%. Sementara Partai Demokrat elektabilitasnya turun 5,3 poin dari 14% pada Oktober 2022 lalu menjadi 8,7%. Ubaidillah melihat masih besar kemungkinan ketiga parpol tersebut terus mengalami peningkatan elektabilitas. Mengingat pemilu 2024 masih setahun lagi dan keseriusan 3 partai di Koalisi Perubahan untuk memenangkan Anies Baswedan. Hanya saja Ubaidillah memprediksi berkah elektabilitas paling besar akan dirasakan Nasional Demokrat sebagai partai pertama yang mendeklarasikan Anies sebagai capres. Ubaidillah menjelaskan meski secara matematis dengan dukungan dari Nasional Demokrat, Demokrat, dan PKS sudah bisa mengusung Anies di Pilpres 2024, ia memprediksi Koalisi Perubahan masih berusaha mencari anggota baru untuk semakin memantapkan porosnya. Hal tersebut terlihat dari masih aktifnya kubu Koalisi Perubahan terutama Nasional Demokrat dalam bersafari politik. Selain partai kecil yang disebutnya bakal menjadi sasaran manuver Koalisi Perubahan, Ubaidillah menyebut bukan tak mungkin partai-partai besar juga akan berbalik arah dan memberi dukungan kepada Anies Baswedan. Diketahui Golkar dan PPP merupakan 2 partai yang tergabung dalam Poros Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bersama juga PAN. Analisa Ubaidillah akan peluang Golkar dan PPP bergabung ke Koalisi Perubahan karena niat KIB untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden mereka terhalang restu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sedangkan untuk PAN, Ubaidillah melihat Ketua Umum mereka Zulkifli Hasan lebih condong untuk memberikan dukungannya kepada Erick Thohir. Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI, Haris Pertama menilai Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memiliki potensi yang luar biasa bila maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Haris pun menyebutkan keunggulan dan potensi putra Presiden Joko Widodo tersebut. Dikatakan Haris, Gibran memiliki kemampuan untuk merangkul beragam pihak dan dapat menjalin komunikasi yang efektif. Selain itu, Haris juga berpendapat bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki kemampuan menjalin komunikasi yang efektif. Haris menyatakan Gibran merupakan sosok pemimpin muda yang punya keterampilan dan kreativitas dalam memimpin daerah. Menurut Haris, sosok Gibran merupakan cawapres potensial yang dapat mewakili aspirasi kaum muda. Haris juga menilai sosok Gibran sebagai pemimpin kaum muda memiliki banyak potensi yang sangat layak didukung. Bagi Haris, dengan diusungnya Gibran dapat memperkuat kepemimpinan kaum muda. Haris menegaskan mengusung Gibran sebagai cawapres merupakan bentuk dukungan konkret dalam mewujudkan bonus demografi. Lebih lanjut, menurutnya sosok Gibran menjadi jawaban bagi pendukung Presiden Jokowi yang mendambakan keberlanjutan keberhasilan kepemimpinan tersebut. Sebagai informasi, nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka muncul dalam bursa calon wakil presiden atau cawapres. Kemunculan nama Gibran tersebut tak lepas dari harapan yang dimunculkan dalam Musyawarah Rakyat Indonesia Musra 17 di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 4 Februari 2023. Nama Gibran bersanding dengan tokoh-tokoh yang digadang-gadang bakal meramaikan pemilihan presiden 2024. Di antaranya Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Muhaimin Iskandar, Ridwan Kamil, Puan Maharani, dan Sandiaga Uno. Kendati demikian, Gibran masih berada di posisi buncit. Hasil tersebut mendapat respon dari Gibran. Menurut Gibran, usianya masih belum memenuhi kriteria yang diatur regulasi.
Hal itu bisa menilik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Regulasi tersebut mengatur bila umur minimal seseorang bisa menjadi calon presiden atau capres atau calon wakil presiden cawapres adalah 40 tahun. Bila mengacu pada regulasi, maka Gibran memang belum menuju kriteria tersebut. Per 2022, umur Gibran masih berada di angka 35 tahun dengan tanggal lahir 1 Oktober 1987. Gibran baru akan berusia 40 tahun ketika 2027 mendatang. Artinya ia baru bisa menjadi capres atau cawapres saat kontestasi tahun 2029. Kita ke informasi lain, Tribuners. Angelina Sondakh mengaku masih enggan untuk kembali ke panggung politik. Setelah bebas dari penjara, ia mengaku ingin fokus mengurus keluarga dan menjajal pekerjaan barunya. Putri Indonesia 2001 itu mengungkapkan belum ada partai politik yang cocok dengannya. Ia mengibaratkan partai politik seperti baju, yakni harus sesuai ketika dikenakan. Kini perempuan usia 45 tahun tersebut mengaku tengah belajar untuk berbisnis. Angelina Sondakh berencana bisnis properti bersama temannya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebagai informasi, Angelina Sondakh pernah menjadi anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat periode 2009 hingga 2014. Angelina Sondakh dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 107 PK/Pitsus/200 Garing 2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dengan denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Ia juga dihukum membayar uang pengganti sebesar 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta US dollar, subsidiar 1 tahun penjara. Belum berkeinginan untuk terjun ke dunia politik. Ini mana yang cocok ya? Kalau ini kan kayak baju kita cocok-cocokan ya gitu. Kalau tawaran karena sama kayak baju aja, aku banyak ada beberapa brand juga yang ngajak gitu kan, emang karena cocoknya sama kan sama Ren ya, akhirnya aku jatuh cinta gitu kan dengan bajunya gitu. Nah di politik alhamdulillah juga banyak gitu loh yang ini, cuman ya udahlah gitu, aku lagi pengen fokus jadi mus aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Anggota Satsabara Polres Belitung Bribda Yergi Noprizal menjadi korban pemukulan saat sedang melaksanakan kegiatan Strong Point pada Kamis 23 Februari 2023 kemarin. Bribda Yergi dipukul oleh seorang lelaki bernama Nopri Stephen alias Emon di Simpang 4 Masjid Fatul Khoir, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Paal 1, Kecamatan Tanjung Pandan. Kejadian ini dipicu lantaran pelaku tak terima karena ditegur oleh korban karena tak memakai helm saat berkendara. Lebih lengkap terkait peristiwa ini akan dilaporkan reporter Pos Belitung rekan Dede Suhendar. Silakan laporan Anda, rekan Dede Suhendar. Ya, baik Justina dan Tribuners, bisa kami sampaikan seorang anggota Polres Belitung yang bertugas di Satsabara yang diketahui bernama Bribka Yergi menjadi korban pemukulan oleh orang tidak dikenal pada hari Kamis 23 Februari pagi lalu. Berdasarkan keterangan dari Kasih Humas Polres Belitung, AKP Anton Sinaga menjelaskan kronologis kejadian berawal saat Bribka Yergi menjalani tugas untuk melakukan state. Korban ini melihat pelaku yang diketahui bernama Nopri Stephen alias Emon melintas di perempatan tersebut. Karena karena pelaku maksud kami tidak menggunakan helm, maka Bribka Yergi ini memberikan teguran kepada pelaku. Namun pelaku justru tidak menerima dengan teguran tersebut. Akhirnya tempat terjadi cekcok di lokasi kejadian. Kemudian pelaku mendekati korban dan sempat mencekik korban. Tidak puas dengan perbuatannya, pelaku langsung mengambil, namun korban sempat mengelak dan pukulan hanya mengenai korban sebanyak 1 kali di tangan sebelah kiri. Melihat kejadian tersebut, rekan dari Bribda Yergi yaitu Bribka Mahrus langsung melerai kejadian tersebut dan mereka langsung melapor ke Satreskrim Polres Belitung. Sementara itu, pelaku yang diketahui bernama Nopri alias Emon ini juga menyerahkan diri ke Mapolres Belitung. Atas kejadian tersebut, pelaku saat ini diancam menggunakan pasar berlapis dan sedang diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Belitung. Atas kejadian tersebut, Kasih Humas Polres Belitung AKP Anton Sinaga mengimbau kepada masyarakat bahwa
Seluruh personel Polres Belitung saat ini memang terlibat dalam kegiatan strong point mulai dari pagi dan sore hari. Tujuannya untuk menjaga ketertiban arus lalu lintas di saat jam padat. Oleh sebab itu yang menghimbau kepada masyarakat agar tetap tertib dalam berlalu lintas. Jika memang menemukan anggota polisi yang memang melanggar peraturan, masyarakat diimbau untuk segera melapor ke Kasih Propam Polres Belitung. Demikian istilah yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Dedi Suyenda, reporter Pos Belitung. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kasih Humas Polres Belitung AKP Anton Sinaga. Pada hari Kamis sekira pukul 07.10 WIB, anggota Polres Belitung melaksanakan pengaturan di Simpang 4 Masjid Fatul Khoir SPBU Air Stroke di Jalan Gatot Subroto. Adapun personil yang melakukan pengaturan arus lalin di TKP tersebut, Saudara Bribda Yergi. Pada saat Bribda Yergi melakukan strong point bersama dengan rekannya Bribda Marhus, tersangka melintasi arus lalin yang dilaksanakan pengaturan oleh Bribda Yergi. Kemudian Bribda Yergi melihat salah satu pengendara sepeda motor yang BN 5. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dedi Satrio 20 tahun menganiaya David 17 tahun secara brutal. Anak mantan pejabat pajak tersebut menganiaya David di Komplek Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 malam. Mario mengawali aksi penganiayaannya dengan menyuruh David push up sebanyak 50 kali. Selanjutnya Mario menyuruh David memeragakan sikap tobat atau berlutut dengan kedua tangan di belakang. Lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Jakarta, rekan Anas Furqon Hakim. Silakan laporan Anda, rekan Anas Furqon. Baik, silakan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, Justina dan juga Tribuners, pada Jumat kemarin Polres Metro Jakarta Selatan kembali menggelar konferensi pers terkait kasus penganiayaan terhadap putra dari salah satu pengurus pimpinan pusat GP Ansor bernama David yang masih berusia 17 tahun atau anak di bawah umur. Dalam konferensi pers tersebut, Polres Metro Jakarta Selatan mengumumkan satu tersangka baru lagi, yaitu bernama Sen Lukas yang berusia 19 tahun. Sen Lukas merupakan rekan dari Mario dan Dedi Satrio yang sebelumnya atau sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus penganiayaan terhadap David. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari Syam Indradi menjelaskan bahwa peristiwa ini diawali pada sekitar Januari 2023 ketika
Mario mendapat informasi dari seorang teman perempuannya berinisial APA bahwa pacarnya yaitu yang berinisial AG mendapat perlakuan tidak baik dari David. Setelah itu Mario mencoba mengonfirmasi hal itu kepada AG dan AG pun membenarkan telah mendapat perlakuan tidak baik. Setelah itu keduanya bersama dengan Sen pada Senin 20 Februari 23 yang lalu menghampiri atau menemui David di tempat kejadian perkara di Komplek Grand Permata Ulu Jami Pesanggerahan Jakarta Selatan. Saat itu AG berdalih hanya ingin mengembalikan kartu pelajar milik David. Namun peristiwa itu berujung dengan penganiayaan berat yang diterima oleh David. Penganiayaan diawali dengan David yang disuruh melakukan push up sebanyak 20 kali. Namun saat itu David mengaku tidak sanggup dan hanya sanggup melakukan sebanyak 20 kali. Tak hanya itu, David juga diminta untuk mencontohkan atau memeragakan saat itu David juga tidak bisa melakukan apa yang diminta oleh Mario hingga terjadilah penganiayaan secara brutal oleh Mario. Peristiwa itu juga direkam oleh Sen Lucas, teman Mario yang saat itu berada di tempat kejadian perkara. Hingga saat ini Polres Metro Jakarta Selatan mengaku belum menemukan pidana yang melekat pada ini. Sebenarnya David terutama dari LBH Ansor mendesak polisi untuk AG karena dianggap sebagai pemicu penganiayaan terhadap David. Begitu Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furqon Hakim, reporter Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari. Di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil milik tersangka MDS mendekati atau menuju ke arah korban. Saat itu korban berada di rumah temannya di daerah Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Setelah sampai di sana, tersangka S bertanya kepada tersangka MDS, "Den, ntar gua ngapain?" Kemudian tersangka MDS menjawab, "Ntar lu videoin aja." Kemudian tersangka S bertanya, "Ya sudah, mana HP lo?" Kemudian tersangka MDS menjawab, "Nih, HP gua." Kemudian sesampainya di rumah temannya, sesosok pria ditemukan meninggal dunia di depan Terminal Garuda Banda Aceh pada Jumat 24 Februari 2023 kemarin. Diketahui pria tersebut bernama Darmansyah, 53 tahun, warga Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar, ditemukan dalam mobil pick-up miliknya. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irawan melalui Kasat Reskrim Kompol Fadila Aditya Pratama membenarkan temuan mayat tersebut. Informasi lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan rekan Indra Wijaya, reporter Serambi News. Silakan laporan Anda, rekan Indra Wijaya. Baik, rekan Yusnina dapat kami sampaikan, Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan penemuan terhadap sesosok mayat berjenis kelamin pria atas nama Darmansyah yang merupakan warga Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar pada Jumat
seusai Jumat kemarin. Penemuan mayat itu berawal dari adanya laporan saksi Wahyudi yang mengecek situasi Darmansyah yang terletak di salah satu mobil pickup di area komplek terminal Kedah tersebut. Nah, berdasarkan keterangan dari saksi bahwa korban ini sebelumnya sekitar pukul 10 pagi terlihat berjalan linglung dan masuk ke dalam mobil pickup tersebut untuk beristirahat. Namun setelah usai Jumat ia dilakukan pengecekan kembali, ia melihat korban dalam kondisi tertidur dan mencoba untuk membangunkan. Namun saat dibangunkan korban tidak ada respons sedikit pun dari korban, sehingga ketika dicek lebih detail diketahui bahwa korban ini sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Nah, berdasarkan keterangan yang kami terima dari Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kumpul Fadila mengatakan bahwa dalam penemuan mayat tersebut tidak ditemukan adanya tindak kekerasan di sekujur tubuh korban, melainkan penemuan mayat itu murni akibat meninggal secara wajar. Nah, selain itu juga berdasarkan keterangan dari pihak keluarga bahwa Darmansyah ini mengalami riwayat penyakit ginjal beberapa bulan yang lalu, sehingga diduga korban ini meninggal mengeluh akibat sakit ginjal tersebut. Nah, saat ini Darmansyah yang juga berprofesi sebagai penjual nira itu sudah dikembalikan oleh kepada pihak keluarga, lantaran dari pihak keluarga menolak untuk dilakukan visum et repertum. Jenazah korban sendiri saat ini sudah disemayamkan oleh pihak keluarga pada Jumat sore kemarin. Demikian rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Indra Wijaya, reporter Serambi News. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Warga Kecamatan Kabola geger dengan penemuan mayat seorang pria di Pantai Wisata Baimol, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor pada Jumat 24 Februari 2023. Sesosok jenazah laki-laki yang tengah terapung ditemukan seorang nelayan bernama Gerson Yenmabi sekira pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Nelayan tersebut sedang memancing ikan di perairan Pantai Wisata Baimol. Melihat kejadian tersebut, Gerson Yenmabi langsung menghubungi hotline telepon Kapolres Alor untuk mengonfirmasi penemuan jenazah tersebut. Informasi lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan rekan kami El Senago, reporter Pos Kupang. Silakan laporan Anda, rekan El Senago. Tribuners, dapat saya informasikan bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, masyarakat Kecamatan Kabola sempat digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria yang mengapung di Pantai Wisata Baimol, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor. Mayat tersebut ditemukan pada pukul 6 pagi oleh salah seorang nelayan yang langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Alor. Kapolres Alor AKBP Arisatmoko usai menerima laporan tersebut langsung menurunkan timnya untuk melakukan evakuasi terhadap jenazah. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Kalabahi untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil identifikasi diketahui bahwa jenazah tersebut adalah Fernandes Van Malay berusia 20 tahun yang beralamat di Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara. Adapun pengakuan dari ibu kandung almarhum bahwa almarhum merupakan orang dengan gangguan jiwa yang selama ini dikurung di rumahnya. Namun pada satu hari sebelum jenazahnya ditemukan, almarhum sempat menghilang dari rumah dan keluarga telah melakukan upaya pencarian namun tidak menemui titik terang. Ibu kandung korban juga mengatakan pihaknya telah mengikhlaskan kepergian putranya dan juga menolak upaya proses hukum lebih lanjut. Adapun pada jenazah korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Justina, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan El Sedago, reporter Pos Kupang. Selamat bertugas kembali. Mobil Xenia berwarna abu-abu tersambar kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan Purwosari Raya, Kelurahan Tambakrejo, Kayamsari, Semarang. Kecelakaan maut tersebut terjadi pada Kamis 23 Februari 2023 sekira pukul 12:40 waktu Indonesia Barat. Kondisi mobil dengan nomor polisi H8829DK rusak parah bahkan nyaris tak berbentuk. Informasi yang dihimpun di lapangan terdapat 2 orang di dalam mobil tersebut.
dan kedua korban meninggal di tempat dengan luka di sekujur tubuh. Informasi lebih lengkap akan dilaporkan rekan Agus Salim Irsyadullah, reporter Tribun Jateng. Silakan laporan Anda, rekan Agus Salim. Baik, terima kasih Justina. Selamat siang dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Izin melaporkan dari Semarang, dari wartawan Tribun Jateng, melaporkan bahwa pada Kamis 23 Februari kemarin, tepatnya pukul 12.40, terjadi sebuah kecelakaan antara mobil Xenia dengan kereta api di Jalan Purwosari, Kelurahan Tambakrejo, Keyamsari, Semarang. Adapun korban merupakan pasangan suami istri asal Salatiga, di mana mereka tengah berada di Semarang. Mereka baru saja mengantar saudaranya yang ada di Semarang, namun hasilnya ketika memasuki perlintasan kereta api sebidang tanpa palang pintu di Kelurahan Keyamsari, mereka tertabrak oleh kereta. Saksi bernama Sugimin mengatakan bahwa dia sempat melihat mobil berada di tengah rel kereta api ketika kereta api tersebut melintas. Menurut Sugimin bahwa mobil tersebut mengalami mati, dan kemudian tak berselang lama ketika itu kereta yang datang dari arah timur menuju ke barat langsung seketika menerjang mobil yang digendari oleh Alif tersebut. Nah, kedua korban langsung meninggal di tempat dengan luka di beberapa di tubuhnya. Kemudian korban juga merupakan warga asli Salatiga. Kapolsek Keyamsari Kompol Hengki Prasetyo mengatakan bahwa korban langsung meninggal di tempat dengan luka-luka yang ada di tubuh. Demikian yang dapat dilaporkan dari Semarang. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Agus Salim Irsyadullah, reporter Tribun Jateng. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kapolsek Keyamsari Kompol Hengki Prasetyo. Hari ini, hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, pukul 12.40 telah terjadi laka antara kereta api dan roda 4 antara mobil dan Xenia dikendari oleh dua orang suami istri namanya Pak Alif dan Bu Surati. Beliaunya rumahnya asli Salatiga. Ya. Kemudian beliaunya di sini hanya mengantar keluarganya ke Tambakrejo. Pulangnya persis jam 12.40 tertabrak kereta api di perlintasan Tambakrejo. Ini tanpa palang pintu atau tanpa palang pintu? Ketika mobil lewat itu posisi kereta sudah dekat atau gimana aja? Informasi saksi sih itu dari kereta dari jurusan timur Surabaya mau ke Jakarta. Kemudian mobil dari utara mau ke selatan. Nah, sudah dibel sama kereta, mobil mogok di tengah jalan. Akhirnya tetap. Jadi berhenti di tengah rel ini ya, jadi ya. Ya. Kondisi korban saat meninggal dunia ya, jadi. Ini dievakuasi mana aja? Bawa ke rumah sakit Karyadi ya. Masih ada di dalam. Ya, satu yang di luar kayaknya. Terpental. Satu di luar yang laki karena mati itu, satunya keluar. Yang terpentalnya ke sungai atau hanya di bawah rel ya? Berarti posisi pas der itu dua orang masih di dalam ya? Satu di luar, satu di dalam. Yang di luar itu yang laki. Ada kendala saat mengevakuasi itu? Ya memang kendala banyak karena itu. Polres Sumbawa Barat merilis jumlah korban kecelakaan antara bus Surabaya Indah dengan Travel Pancasari di kilometer 100 setelah penyeberangan Poto Tanu Sumbawa Barat. Adapun nama-nama korban meninggal dunia dari mobil travel, yakni berinisial KS, PS, ASSW, KS, dan A yang merupakan sopir travel. Sementara penumpang dengan luka berat berinisial I, KGS, PSO, IKSU, dan KBA. Korban luka ringan berinisial MS, KMAP, dan GL. Informasi lebih lengkap terkait peristiwa ini akan dilaporkan rekan kami Lalu Helmi, reporter Tribun Lombok. Silakan laporan Anda, rekan Lalu Helmi. Baik, terima kasih rekan Justina. Benar sekali bahwa kecelakaan maut terjadi tak jauh dari Pelabuhan Poto Tanu di Desa Kokarlin, Sumbawa Barat, sekira pukul 20.40 waktu Indonesia Tengah.
tadi malam. Sebuah mobil bus Surabaya Indah dengan nomor polisi EA7282SB menabrak minibus travel EA7595A saat melintas dari arah Sumbawa menuju Putu Tano, Kabupaten Sumbawa Barat. Peristiwa tersebut mengakibatkan sejumlah korban mengalami luka yang cukup parah hingga sejumlah penumpang juga meregang nyawa. Kejadian tersebut dibenarkan oleh Kasat Lantas Polres Sumbawa Barat, yakni AKP Made Sugiarta. Sejak semalam pihaknya telah melakukan penyelamatan terhadap korban sehingga dan termasuk juga mengamankan beberapa barang bukti yang ada di lokasi. Berdasarkan informasi yang kami himpun, peristiwa kecelakaan diungkap pertama kali oleh akun Facebook bernama Arif Rahman. Dari berbagai sumber, minibus dengan plat EA 7595A yang melintas dari arah Sumbawa menuju Putu Tano tabrakan dengan mobil bus dengan nomor polisi EA 7282SB yang melintas dari arah Putu Tano menuju ke arah Bima. Akibat kecelakaan tersebut, sejumlah penumpang mengalami luka yang cukup serius sehingga para korban dilarikan ke rumah sakit. Sejak tadi malam, aparat kepolisian telah melakukan pendataan. Kabar terbaru yang kami terima sejak Sabtu pagi tadi bahwa Polres Sumbawa Barat telah merilis sebanyak 6 korban jiwa dari tabrakan maut yang terjadi di 100 meter tak jauh dari pelabuhan Putu Tano tersebut. Penumpang travel mengalami korban meninggal sebanyak 6 orang dan luka berat 4 orang serta luka ringan 4 orang. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Sumbawa Barat, yakni AKBP Heru Muslim. Adapun nama-nama korban yang meninggal dunia dari mobil travel yakni berinisial KS, PS, AS, SW, KS, dan A yang merupakan sopir travel. Sementara penumpang dengan luka berat berinisial KGS, PSU, IKSU, dan KBA. Sampai saat ini, tim aparat kepolisian bersama pemerintah daerah setempat masih melakukan proses evakuasi dan pendataan terhadap penumpang baik dari bus travel maupun minibus. Demikian rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Lalu Helmi, reporter Tribun Lombok. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. 5 orang terbukti melanggar hukum Kadun Jinayat yang akhirnya dieksekusi hukuman cambuk oleh Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tengah. Eksekusi cambuk itu dilakukan di kompleks halaman rumah tahanan atau rutan kelas 2B Takengon pada Kamis 23 Februari 2023 lalu. Di rutan Takengon hadir pihak kejaksaan, Satpol PP, personil kepolisian, serta hakim pengawas. Informasi lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Gayo, rekan Romadani. Silakan laporan Anda, rekan Romadani. Baik, terima kasih rekan Justina. Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa pihak Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tengah bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Takengon melakukan hukum jinayat, yaitu melakukan cambuk kepada pelanggar kanun. Itu memang kanun tersebut khusus ada di Aceh, namanya kanun jinayat, yang memang 5 pelanggar kanun tersebut masing-masing mendapat cambukan yang berbeda sesuai dengan masa vonis yang sudah mereka lakukan. Yang pertama itu ada 2 pelanggar zina dan dua pelanggar yang melakukan zina, dan kemudian ada 2 yang melakukan perjudian. Kemudian juga ada 1 tentang khamar atau minuman keras. Namun dari kelima tersebut 1 orang wanita yang melakukan pelanggaran zina tidak dilakukan hukum cambuk karena memang berdasarkan kesehatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Datuk Umum Daerah Takengon, yaitu dari Dr. Rusnarwin, bahwa 1 wanita napi tersebut sedang mengalami hamil, yaitu sekitar usianya itu sekitar 13 minggu atau 8 bulan. Akhirnya pihak rumah sakit tidak mengizinkan untuk wanita atas nama berinisial DA untuk melakukan pencambukan karena takut mengganggu
uh, uh, kesehatan dari kehamilan tersebut. Dan pihak kejaksaan memberikan keterangan melalui kasih umum Evan, yaitu memberikan bahwa DA akan dihukum nanti setelah melahirkan. Namun kemarin yang kami pantau adalah 4, yaitu masing-masing 2, satu zina maksud kami, dan satu lagi melakukan minuman keras, dan satu lagi judi, dan 2 orang bermain judi dilakukan cambukan. Yang zina itu mendapat 100 kali cambukan, sedangkan yang judi itu terkait dengan Hicks domino atau chip online ini dilakukan hukum cambuk sebanyak 6 kali karena mereka sudah menjalani hukuman itu sekitar 6 bulan lamanya dalam ditahan oleh Kejaksaan Negeri Takengon. Dan kemarin dilakukan pencabukan itu memang di depan umum karena itu memang harus disaksikan oleh orang banyak di hutan kelas 2B Takengon yang di sekitar komplek pekarangannya, dan banyak masyarakat yang menyaksikan dari jalan, dari pagar, karena yang diperbolehkan atau yang diizinkan masuk itu hanya petugas dan algojo dari Satpol PP dan Kejaksaan dan sejumlah awak media. Namun masyarakat hanya menyaksikan dari luar gerbang. Kemarin juga Evan menjelaskan bahwa sejauh ini mereka telah kooperatif melakukan, dan masih ada pelanggar-pelanggar lainnya yang dalam hal ini akan dikenakan hukuman cambuk juga yang masih diproses oleh Kejaksaan Negeri Takengon. Keempat kemarin juga yaitu kalau miras di Aceh Tengah dikenakan hukuman cambuk 25 kali, juga sudah dikurangi dengan masa vonis tahanan. Kemudian juga yang judi yang pertama ada di itu sebanyak 6 kali seperti saya sebutkan tadi, sedangkan judi atau memasang togel itu sebanyak 37 kali. Dan satu hukuman yang diberikan kepada seorang laki-laki itu sebanyak 100 kali, dan dilakukan proses itu sebanyak 4 tahap, yaitu 25 kali, kemudian berhenti, diperiksa kesehatannya oleh pihak dokter, dilanjutkan lagi 25 kali lagi hingga 4 kali, dan sampai nanti 100 kali cambukan itu akan mengenai pelaku zina yang memang itu sesuai dengan aturan yang berlaku yang ada di daerah istimewa Aceh. Demikian rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Romadhani, reporter Tribun Gayo. Selamat bertugas kembali. Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung mendesak tempat pembuangan akhir atau TPA sampah regional segera diwujudkan, di mana kewenangan tersebut ada di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wali Kota Pangkal Pinang, Maulan Aklil, mengatakan pihaknya bersama beberapa kepala daerah memang telah melakukan audiensi dengan penjabat atau PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung beberapa waktu lalu. Lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan rekan Cepi Marlianto, reporter Bangka Pos. Silakan laporan Anda, rekan. Baik, terima kasih pemirsa Tribunus dan Jusnita, di mana memang seperti yang ketahui saat ini pemerintah Kota Pangkal Pinang memang mendesak terkait adanya realisasi dari tempat pembuangan akhir sampah regional, di mana yang hal ini menjadi kewenangan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seperti yang ketahui memang pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri mendesak pemerintah kota setempat untuk segera dapat mewujudkan TPA regional tersebut. Di mana berdasarkan keterangan dari Wali Kota Pangkal Pinang, Maulan Aklil, mengatakan pihaknya memang beberapa waktu lalu telah melakukan audiensi dengan penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Jamaluddin, dalam rapat koordinasi kepala daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada beberapa waktu lalu, di mana memang pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri mendesak adanya segera direalisasikannya tempat pembuangan sampah regional, yang di mana wacana tersebut sejak beberapa tahun lalu telah diusulkan oleh pemerintah provinsi, namun sampai saat ini juga belum ada realisasi dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana hal ini diajukan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang bukan tanpa alasan. Pertama, Kota Pangkal Pinang sendiri saat ini telah mengalami krisis lahan untuk dijadikan tempat pembuangan sampah, terutama di kawasan TPA Parit 6, di mana hal itu menjadi tempat lokasi pembuangan sampah satu-satunya yang ada di Kota Pangkal Pinang saat ini sudah overload ataupun kelebihan kapasitas karena tidak mampu lagi menampung produksi sampah setiap hari. Nah, di mana memang untuk produksi sampah di Kota Pangkal Pinang sendiri
per hari mencapai 120 hingga 150 ton per hari, mulai dari sampah rumah tangga maupun sampah lainnya. Sayang memang kondisi overload tersebut kerap dikeluhkan masyarakat sekitar, terlebih dengan bau yang tidak sedap setiap harinya, di mana memang seperti yang kita ketahui, berdasarkan regulasi yang ada, seharusnya pembangunan TPA sendiri berjarak minimal 10 km dari permukiman warga. Namun untuk di TPA Parit 6 sendiri, lokasinya sendiri cukup dekat dengan pemukiman warga, bahkan jaraknya sendiri cukup dekat, bahkan mencapai 2 km saja. Selain itu juga pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk mengatasi overload sampah yang ada di TPA Parit 6, pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri saat ini hanya melakukan sistem sanitary landfill ataupun metode pengelolaan atau pemusnahan sampah dengan cara membuang ataupun menumpuk sampah di lokasi sekung, kemudian memadatkannya dengan tanah. Kemudian juga ada beberapa alternatif lain seperti halnya melakukan kerjasama dengan beberapa pihak ketiga seperti layaknya PT PLN, di mana dengan mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar jemputan padat ataupun pengganti dari bahan bakar batu bara yang saat ini dijadikan sebagai bahan bakar PLTU di air anyir. Oleh karena itu, pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri berharap penuh dengan adanya terutama dengan adanya realisasi dari pembuatan tempat akhir sampah regional, khususnya di mana memang pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengusulkan beberapa lokasi, yakni 2 lokasi berada di Kabupaten Bangka dan 1 lokasi berada di Kabupaten Bangka Tengah. Terima kasih, rekan Yusnita, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Cepi Marlianto, reporter Bangka Pos. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Wali Kota Pangkal Pinang Maulan Akhlil. Pas kami rakor GUP kemarin, saya sudah minta kepada Pak PJ Gubernur bersama-sama dengan didengar oleh para kepala daerah lainnya agar TPA regional ini tolong cepat direalisasikan, karena Pangkal Pinang adalah kota yang tidak mempunyai lagi lahan yang cukup sesuai dengan peraturannya bahwa 10 km dari rumah penduduk itu harus ada TPA yang bisa kita buat. Tapi Pangkal Pinang tidak mempunyai lokasi seperti itu lagi. Yang paling realistis adalah TPA regional. Dan kemarin sepertinya berubah dari Bangka Tengah kemarin jadi di Bangka Induk di Samunggiri rencananya. Mudah-mudahan ini cepat terrealisasi. Pak, terkait perwaku kita terkait pengawasan terhadap yang diterbitkan 2022 lalu, November itu seperti apa pengawasan kita, Pak, untuk yang rumah makan, restoran segala macam, Pak? Oh iya, terkait sampah tadi ya. Nah, kita menghimbau sekali lagi kepada rumah makan, rumah resto dan segala macam, buang sampah pada tempatnya lah. Kasihan kan kawan-kawan dari keluhannya. Seperti pasar pagi itu malam-malam dia diam-diam buang sampah ke situ. Padahal kita tahu bayarnya cuma 15.000 kok. Sebanyak 16.990 aparatur sipil negara ASN akan dicanangkan pindah ke Ibu Kota Negara IKN Nusantara, di mana hal tersebut menjadi target terakhir yang sebelumnya direncanakan mulai 5.000, kemudian 6.000, 15.000 dan 60.000 hingga kemudian diputuskan menjadi 16.990 ASN. Dengan jumlah tersebut, sebanyak 11.274 ASN berasal dari 35 kementerian lembaga. Kemudian 5.716 ASN dari TNI dan Polri. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Kaltim, rekan Ari Nindita. Silakan laporan Anda, rekan Ari Nindita. Baik, terima kasih Yustina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Sebanyak 16.990 aparatur sipil negara ASN akan dicanangkan pindah ke Ibu Kota Negara IKN Nusantara, di mana hal itu menjadi target terakhir yang sebelumnya direncanakan mulai 5.000, 6.000, 15.000, dan 60.000, hingga kemudian diputuskan menjadi 16.990 ASN. Dengan jumlah tersebut, sebanyak 11.274 ASN berasal dari 35 kementerian lembaga, kemudian 5.716 ASN dari TNI dan Polri. Terkait dengan tempatnya, juga sudah diputuskan sewaktu rapat kabinet beserta kekurangan dan anggarannya juga sudah disiapkan oleh pemerintah. Sehingga tower yang akan menjadi rumah dinas bagi ASN hampir tidak ada isu atau tidak ada masalah. Saat ini, mantan RD Suar Anas telah mematangkan skenario pemindahan ASN ke IKN dengan membuat simulasi-simulasi